マキナか。それについて一つご報告があります。統合歴2099年、新しい世界の姿です。Yo, hello bro, gimana kabarnya? Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Kali ini Bang Ultra akan menceritakan anime bergenre action fantasi berjudul Mao 2099. Ya, anime ini berlatar pada tahun 2099, tepatnya di kota Shinjuku, sebuah kota yang sangat maju, lebih canggih dan modern. Namun di balik gemerlapnya kota besar di negara maju, terdapat kegelapan mengerikan yang tersembunyi, yang dimana setelah 500 tahun berlalu, sang Raja Iblis muncul kembali untuk menguasai dunia. Lantas seperti apakah kisahnya? Nggak usah berlama-lama, kita langsung gaskeun saja. Cerita dibuka dengan memperlihatkan sebuah dunia yang terdiri dari makhluk abadi dan makhluk panah. Inilah kisah yang menceritakan pertarungan panjang antar makhluk abadi serta manusia yang tidak ada habis-habisnya. Hingga suatu masa mempertemukan manusia panah yang disebut pahlawan bernama Gram dengan penguasa makhluk abadi dari kegelapan dipanggil Raja Iblis bernama Pelto. Baru kali ini Pelto berjumpa dengan lawan yang begitu sakti mandraguna. Hal itu membuat Pelto tak habis pikir, ternyata ada juga manusia yang bisa mengimbangi kekuatannya. Pertarungan yang maha dahsyat itu memiliki titik penghujung. Kilauan cahaya yang menggelegar dari pedang Gram menandakan akhir dari Raja Iblis Pelto. Hal itu terjadi di tahun 1599 era benua, tepat di hari ke-12 di bulan naga. Sebelum Pelto menuju alam barzah dan menghuni neraka jahanam, Pelto memuji kekuatan Gram. Namun Pelto masih heran dan bertanya-tanya mengapa makhluk abadi sepertinya yang menyandang gelar Raja Iblis bisa dikalahkan oleh makhluk panah seperti Gram yang dijuluki pahlawan. Gram memberikan jawaban dari sudut pandangnya sebagai manusia yang punya kehidupan. Menurut Gram, makhluk panah amat rentan akan kerusakan fisik. Namun justru segala kekurangan manusia membuat mereka memiliki keinginan kuat untuk bertahan hidup. Semangat itulah yang menjadikan manusia pantang menyerah dan yakin akan cahaya yang menyinari mereka sebagai bentuk entitas makhluk panah. Menurut Pelto, jawaban Gram sangatlah konyol. Lantas Pelto mengingatkan, selama cahaya masih menyinari dunia, jangan lupakan ada kegelapan yang mengikuti. Dalam artian Pelto akan kembali hidup karena kegelapan tidak akan pernah melepaskan dunia ini. Tak terasa 500 tahun telah berlalu, dunia manusia masih bertahan. Seorang wanita yang merupakan bawahan setia Pelto bernama Machina Soloige menyambut lahirnya kembali sang raja penguasa segalanya. Pelto yang tertidur ratusan tahun merasa bingung dengan situasi yang ada. Machina selaku rekan yang bertahan hidup di dunia ini yang telah mengalami perubahan signifikan memberikan keterangan kalau posisi mereka berada di katedral bawah tanah yang dulunya merupakan dungeon Neldor dan sekarang menjadi bekas stasiun Shinjuku. Lalu Pelto mengajak Machina yang dulunya menjabat sebagai adipati api berkilau untuk menguasai Alnaed. Sayangnya progres tersebut menjadi hal yang tidak mungkin. Alasannya diawali dari peristiwa 80 tahun silam. Kala itu telah terjadi bencana dahsyat yang menyatukan beberapa dunia yang disebut fenomena Pantasion akibat adanya pergeseran lempengan seismik. Pada 3 tahun pertama, 90% manusia telah binasa, disusul dengan pemerintahan nasional yang tidak lagi berfungsi, sehingga kota-kota mulai menjadi negara independen. Tepat setelah terjadinya 2 perang besar, dampak kekacauan mulai memulihkan diri. Kemudian perlahan-lahan dunia mengalami kemajuan yang luar biasa. Dikarenakan peradaban industrial bumi memiliki teknologi mutakhir dan peradaban sihir Alnaed punya teknologi sihir, makanya campuran 2 peradaban membawa dunia ke perubahan yang sangat drastis.
Bisa dikatakan Pelto sekarang sedang berada di tahun 2099, era pusat alias era gabungan. 惑星アースの高い科学技術と2つの異なる概念同士が結びついた。これが Ya, kecanggihan dan keramaian suasana di sana membuat Pelto tak habis pikir. Dunia yang telah lama dia tinggalkan sudah tiada. Dan kini era baru tidak menganggap penting seorang Pelto maupun adipati api berkilau. Bahkan manusia yang lewat tidak meminta maaf dikala bersenggolan dengan Machina. Sontak saja Pelto kesal dengan perilaku orang-orang di sekitarnya. Namun Pelto masih belum memahami dunia yang sekarang. Makanya Pelto memakai sihir agung. Namun karena tidak lagi dikenal, sihir Pelto tidak menunjukkan kekuatan yang besar. Bahkan Pelto dianggap kurang kerjaan telah menunjukkan sebuah sihir. Gara-gara aksi Pelto alarm berbunyi. Mau tak mau daripada tertangkap pihak berwajib karena melanggar aturan, Machina membawa rajanya kabur. Situasi pun terasa lucu karena setiap bersinggungan dengan orang-orang di tengah keramaian, Machina selalu meminta maaf. Setelah berada di tempat sepi, Machina menceritakan informasi. Tepat 80 tahun silam, makhluk panah berhasil menciptakan senjata anti makhluk abadi. Dengan kekuatan gabungan antara manusia dan penyihir, makhluk abadi tidak ada apa-apanya. Sebagian dari makhluk abadi telah dibinasakan. Dan kini jejak Mai langit berduka, Silhouette naga hitam, Ralsin, dan badai biru tidak diketahui keberadaannya. Sementara demi melindungi Machina agar bisa membangkitkan Pelto, Genos si pedang karma rela berkorban. Sebab hanya Ralsin dan Machina yang tahu cara mengaktifkan Metanoel yang berguna untuk menghidupkan Pelto. Anehnya saat ditanya tentang Markus, si ilmu darah, Machina segera mengalihkan topik. Lalu Machina pamit mau beli minuman untuk Pelto supaya menghilangkan dahaga yang mendera. Nyatanya Pelto tidak haus sama sekali. Nah, selagi menunggu Machina, Pelto menyaksikan ada seorang ciwi bernama Takahashi melakukan peratapan. Makanya Pelto sengaja menyapa Takahashi. Awalnya Takahashi tidak mengakui kelakuannya. Namun begitu mengetahui Pelto menyadari ether di sekitarnya yang mengubah semua proyeksi, akhirnya Takahashi jujur. Lalu ketika mendapatkan pujian dari Pelto, Takahashi malah kelepasan dan tanpa sadar dia menceritakan semua unek-uneknya. Yang dimana Takahashi bisa menghacker fluktuasi ether memicu terjadinya kelemahan fatal di penghalang logika yang digunakan di sebagian besar kota Shinjuku. Intinya kelakuan Takahashi yang memasukkan iklan internet merupakan sebagai bentuk dari protesnya terhadap kebijakan ISBI. Soalnya ISBI cukup ketat dengan regulasi dan penyaringan konten. Didasari hal itu kebebasan Takahashi terkoyak. Itulah sebabnya Takahashi melakukan pemberontakan. Lalu Pelto menanyakan tentang Markus. Ternyata Markus saat ini merupakan direktur perusahaan industri sihir berat yang dikenal ISBI. Setelah mengetahui keberadaan Markus dari Takahashi, Pelto mampir ke perusahaan tersebut. Ternyata kedatangan Pelto telah dinantikan oleh Markus. Makanya Markus mengirimkan sekretaris pribadinya bernama Kinohara untuk menjemput Pelto. Di perjalanan menuju ruang kerja Markus, Pelto tak henti memandangi ke arah Kinohara, tapi bukan ke arah melonnya, melainkan ke arah sebuah brosnya yang disebut isi Mary. Di situ Kinohara menjelaskan bahwa isi Mary akan menjadi lambang perusahaan untuk promosi produk baru mereka. Nah, sesudah tiba di ruangan, Pelto terkaget akan sikap tak santun dari Markus. Berbeda saat Pelto bertemu Machina yang penuh hormat terhadapnya. Di perjumpaan itu, Pelto jadi tahu fakta selama ini bahwa Markus tidak pernah setia. Ternyata dulu Markus hanya terpaksa bekerja di bawah perintah sang Raja Iblis. Alasannya karena kekuatan Markus sewaktu itu tidak sebanding dengan Raja Iblis. Lalu ketika Pelto akan memberikan hukuman, sontak Kinohara langsung menyerang dengan sebuah katana. Anehnya luka Pelto tidak langsung pulih, tidak seperti masa jayanya. Berhubung Markus meminta Kinohara untuk tidak ikut campur, dia langsung melangkah pergi. Kemudian pertarungan pun berlanjut tidak seimbang. Rupanya dasar dari kekuatan Markus berasal dari Familia, yang dimana dengan Familia siapa saja bisa jadi ahli sihir di dunia yang sekarang, tanpa harus melalui 5 fase dalam menggunakan sihir, yakni inisialisasi, konstruksi, ekspansi, mantra, dan pernyataan. Berkat adanya Familia yang hanya menggunakan pernyataan saja, sihir bisa langsung dilancarkan. Apalagi kecepatan Familia lebih unggul dari rapalan sihir Pelto.
Markus yang tahu akan kebangkitan Pelto merancang Familia agar tidak bisa digunakan oleh sang Raja Iblis. Bisa dikatakan Pelto yang sekarang ini cuman semut di era Puished. Bahkan dengan mudahnya Markus melukai dan membuang Pelto dari hadapannya. Ya, Pelto yang tengah sekarat malah bertemu dengan manusia pengguna Familia. Tentu saja Pelto menjadi mainan mereka. Untungnya Machina yang sedari tadi mencari dapat menemukan Pelto. Lantas Machina meminta maaf karena tidak langsung mengatakan tentang pengkhianatan Markus. Justru jika Pelto tahu sejak awal, dia akan semakin ingin menjumpai Markus untuk membuktikan pengkhianatan menggunakan mata kepalanya sendiri. Setelah itu Pelto dibawa Machina ke rumahnya. Dikira Pelto gedung di hadapannya itu yang akan dia tinggali. Namun nyatanya Pelto akan tinggal di sebuah kontrakan kecil. Waduh. Ya, ternyata gaji Machina di dunia yang sekarang cuman cukup untuk membayar sewa kontrakan tersebut. Menyaksikan beratnya hidup Machina, si Adipati Api berkilau, membuat Pelto terharu. Apalagi Machina telah menunjukkan kesetiaannya. Hingga terpatri di sanubari Pelto. Mendapatkan pujian dari tuannya, Machina auto menangis. Lalu untuk menghibur Machina, Pelto memberikan pelukan hangat. Dalam tidurnya, si gemoy Machina memimpikan pertemuan pertamanya dengan Pelto. Kala itu Machina, si makhluk abadi, mendapatkan hujatan dan dibenci oleh warga manusia. Sebab keberadaan Machina dianggap malapetaka yang bisa membahayakan kelangsungan hidup manusia. Sehingga para warga ingin menyingkirkan Machina. Namun ketika Machina didorong ke lautan api, Pelto datang melindunginya. Ya, di mata Pelto, Machina sangatlah indah, melebihi kecantikan itu sendiri. Makanya sangat disayangkan makhluk abadi seperti Machina kandas di lahar panas. Kemudian Machina diajak bergabung dalam barisan Pelto untuk menguasai dunia. Ketika Machina ingin meraih uluran Pelto, dia langsung terbangun. Lalu Machina menyambut pagi dengan membuat sarapan untuk Pelto yang masih terlelap. Sambil masak, Machina memanggil asistennya yang muncul dari perangkat Familia bernama Elec Light, dipanggil Elec. Atas permintaan Machina, Elec memberitahukan cuaca saat ini di bumi. Dari suhu yang disebut Elec, Machina tahu kalau cuaca di luar sedang panas. Nah, setelah masakan siap, Machina membangunkan Pelto agar si bos bisa sarapan. Melihat sajian yang terhidang, Pelto sedikit terkejut. Walau terasa asing, Pelto menyukai sajian Jepang yang terasa sangat manyo sekali. Mendapatkan pujian dari Pelto, Machina sangat senang. Usai sarapan, Pelto menanyakan kondisi makhluk abadi. Lantas Machina menjelaskan situasi yang mendera makhluk abadi. Dari pengamatannya, banyak makhluk abadi yang menghilang entah kemana. Kalau dibilang karena pemburuan anti makhluk abadi, rasanya kurang tepat, sebab tidak ada alasan untuk melakukannya lagi. Tujuan perburuan makhluk abadi hanya untuk menguatkan posisi Markus di mata masyarakat. Dan kini Markus sudah memperoleh apa yang dia inginkan. Bicara soal makhluk abadi, Machina punya kenalan bernama Ornaled dan Pamrock. Namun dalam beberapa hari ini mereka tidak bisa dihubungi. Saat Machina bertandang ke rumah mereka, kamar mereka sudah seperti kapal pecah. Sepertinya telah terjadi pertarungan di situ. Dan Machina hanya menemukan secuil kertas bertulisan tungku keabadian. Tak sengaja Pelto melepas cangkir yang dia genggam. Ternyata luka kemarin masih belum pulih. Meskipun demikian, Pelto yakin ada cara dia bisa hidup di dunia yang telah berubah sepenuhnya. Pelto pun menggunakan kekuatannya untuk memasukkan air ke dalam gelas. Di situ Pelto merasakan kalau regenerasinya jadi melambat. Dan sihir yang seharusnya bisa melenyapkan seluruh awan malah tidak berfungsi demikian. Dengan kata lain, setelah reinkarnasi, kekuatan Pelto jadi melemah. Lantas Machina mengatakan keyakinan terhadap kekuatan dan kengerian Pelto merupakan sumber kekuatan terbesar. Namun di era Puished ini, kejayaan Pelto hanyalah tinggal dongeng saja yang hanya diketahui oleh segelintir orang. Daripada pusing mikirin soal itu, Pelto ingin jalan-jalan keluar. Mengetahui niatan tuannya, Machina siap menjadi pemandu beliau mengelilingi kota.
Pertama-tama Machina ingin membelikan baju yang layak untuk Pelto. Seharusnya Machina membawa Pelto berbelanja di toko yang elit. Namun gimana ya, karena penyakit dompet kering, terpaksa Machina hanya bisa belanja di toko yang bersahabat. Nah, untuk mengetahui ukuran baju dan model yang tepat, Pelto diminta berdiri di alat pemindaian 3 dimensi. Lalu Machina menyuruh Elec menentukan pakaian yang fungsinya fleksibel agar nyaman dikenakan oleh Pelto. Dan muncullah baju setelan olahraga. Melihat desain olahraga dan lambang tulisan Raja Iblis yang tertera di kaosnya membuat Pelto takjub. Berhubung Pelto telah setuju, Machina membelikan pakaian sesuai requestan tuannya. Nah, karena tidak tahu soal pembayaran online, Pelto mengira Machina belum bayar. Lantas Machina memberitahukan bahwa dia sudah mengeluarkan kocek melalui uang virtual. Setelah membeli pakaian, Pelto dan Machina jajan di sebuah warung. Sambil nongki, Pelto menanyakan soal Pamilia. Ternyata Pamilia merupakan sebuah teknologi mutakhir yang memudahkan kehidupan penggunanya. Tak hanya bisa memakai sihir secara praktis, tapi juga diterapkan untuk berbelanja dan mencari informasi. Makanya di kehidupan sehari-hari, Pamilia harus dimiliki oleh setiap orang. Saking penasarannya, Pelto ingin melihat punduk Machina. Hal itu membuat si Gemoy malu. Tapi si Machina malah keenakan jir. Dan si Elec malah memberikan peringatan detak jantung yang berdebar kencang. Ya, bagi Machina hal itu tidak masalah, karena sudah menjadi tugasnya untuk memenuhi keinginan tuannya. Usai memperhatikan Pamilia secara serius, Pelto menanyakan kenyamanan Machina memakai benda itu di lehernya. Awalnya Machina tidak terbiasa, tapi sekarang nyaman-nyaman saja. Nah, setelah berada di halaman rumah, Pelto mengungkapkan bahwa mulai saat ini dia akan bekerja mencari nafkah. Itu karena Pelto merasa nggak enak jika hanya bergantung pada Machina. Tadinya Machina tidak sependapat karena dia merasa punya kewajiban untuk menyenangkan dan menanggung hidup rajanya. Namun karena keinginan kuat Pelto membuat Machina menyetujui apapun keputusan sang raja. Apalagi Pelto masih belum lupa kalau dia tetap akan menguasai dunia. Untuk itu Pelto memerlukan Machina di sisinya. Sikap itu mengingatkan Machina akan uluran Pelto di kala pertama kali mereka bertemu. Lalu Machina menyatakan sumpah setianya kalau dia akan mendukung Pelto dengan jiwa dan raga. Setelah itu Pelto nongkrong di sebuah kursi yang entah di mana sambil menatap alat yang diberikan oleh Machina. Ternyata benda tersebut merupakan pemberian Machina. Saking cemasnya Pelto yang mau cari kerja sendirian, Machina sampai ingin cuti. Untuk menenangkan Machina yang khawatir berlebihan, Pelto meminta Machina untuk tetap bekerja sebab penghasilan Machina sangat dibutuhkan. Pelto belum tahu dirinya dapat kerja atau tidak gitu ya. Jadi gaji Machina masih bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mendengar ucapan itu, tetangga yang lewat mengutuk Pelto sebagai waduh. Namun bagi Machina, omongan Pelto merupakan kata-kata yang sangat menyentuh, seolah-olah dirinya sangat dibutuhkan oleh sang Raja Iblis. Tapi sebagai gantinya Pelto harus membawa alat yang multifungsi. Selain bisa bayar makanan, juga bisa sebagai pelacak. Sehingga kalau terjadi apa-apa, Machina langsung tahu keberadaan sang raja. Mengenang peristiwa tersebut, Pelto merasa diperlakukan kayak bayi sama si Machina. Waduh, hancur sudah kewibawaan si Pelto. Tiba-tiba Pelto jadi salatri alias lapar ketika menghirup wanginya mie ayam Mang Kemod. Lucunya, gara-gara ingin cepat mendapatkan pekerjaan, Pelto berteriak sekencang-kencangnya meminta pekerjaan. Ya, hal tersebut membuat Patua memberikan Pelto surat riwayat hidup untuk mencari pekerjaan di Serikat Perdagangan. Karena Pelto tidak memiliki KTP. Raja Iblis mana punya KTP, bro? Tapi si Patua memperingatkan Pelto untuk tidak masuk ke perusahaan yang berafiliasi dengan IHMI dan konstruksi. Lucunya, terjadi peristiwa konyol pada saat wawancara berlangsung, yang dimana isi riwayat hidup si Pelto malah menceritakan masa-masa di waktu kejayaannya 500 tahun yang lalu. Tentunya warga di era Piuset tidak mengerti rekam jejak Pelto di kancah pemerintahan, perpolitikan, dan kemiliteran. Bahkan prestasi membangun dungeon merupakan hal yang asing bagi si pewawancara. Jelaslah Pelto dianggap orang aneh, apalagi dia tidak punya Pamilia. Makanya secara tegas Pelto ditolak. Ya, Pelto yang galau karena tidak dapat kerjaan langsung dihibur oleh Machina. Menurut Machina, manusia zaman sekarang sangatlah bodoh karena tidak memahami kualitas tuannya.
Lantas Pelto menanyakan perihal teman Machina. Siapa tahu relasi Machina dapat membantu Pelto untuk mendapatkan pekerjaan, sebab Pelto tidak mau menjadi pengangguran di dunia ini. Lantas Machina mengatur pertemuan. Tak tahunya rekan Machina adalah Takahashi, si tukang retas. Kebetulan Pelto melihat pamilia milik Takahashi berbeda dengan punya Machina. Karena penasaran, Pelto menyentuh pamilianya. Hal itu membuat Takahashi kaget. Namun Machina malah bangga karena pamilianya disentuh duluan oleh Pelto. Loh malah pamer disentuh sih? Lantas Machina menjelaskan bahwa Pelto memiliki penglihatan kebijaksanaan. Dengan kemampuan itu Pelto bisa memahami aliran sihir dari objek yang disentuhnya. Kemudian Machina mengingatkan Pelto pada tujuan utama. Lantas Pelto meminta pekerjaan pada Takahashi. Namun Pelto mau cari kerja yang menonjolkan dirinya. Kebetulan sekali bartender menayangkan live streaming. Momen itu menjadikan acuan pekerjaan bagi Pelto. Apalagi Pelto memiliki wajah tampan dan suara yang bagus, sehingga Pelto membayangkan dikala dia menjadi streamer. Dan pekerjaan tersebut mengibaratkan sebuah pepatah, sekali mendayung dua melon terlewati. Lebih jelasnya dapat uang sekaligus bisa dikenal oleh semua orang. Dan Pelto bisa mengenalkan dirinya sebagai Raja Iblis. Ya, menurut Takahashi, streamer sangat cocok digeluti oleh Pelto. Job streamer adalah melakukan siaran langsung dari game, musik, dan banyak hal lagi yang bisa di-streamingkan. Penghasilan streamer berasal dari uang yang didonasikan penonton dan iklan. Walau peralatan Takahashi jadul, tapi masih bisa digunakan oleh Pelto. Dan meskipun Pelto tidak dapat memainkan game yang memakai pamilia, masih ada alternatif lain, yakni game jadul. Namun Machina berbeda pendapat. Menurut Machina, streamer bukanlah pilihan tepat, tidak boleh dijadikan sebagai pekerjaan pokok karena pendapatannya tidak jelas. Makanya Machina ingin Pelto bekerja di tempat yang gajinya stabil. Bagi Takahashi, job streamer amat sesuai dengan penampilan Pelto. Soalnya Pelto memiliki wajah yang menawan dan suaranya juga sangatlah bagus. Makanya Takahashi yakin Pelto si ganteng kalam dari Cimeong akan cepat tenar jika melakukan live streaming di era serba modern ini. Mendengar hal itu, Machina tidak menyangka pesona yang dimiliki Pelto, sehingga Machina menyerahkan keputusannya kepada Pelto. Dari pandangan Pelto, kondisinya bukanlah orang yang bisa memilih job sesuka hati. Makanya Pelto tidak akan pilih-pilih pekerjaan. Jika streamer merupakan job yang cocok, Pelto akan menjabaninya. Untuk itu, Pelto akan mengikuti pengaturan dari Takahashi. Setelah itu Pelto dan Machina pulang ke rumah. Machina yang segar habis mandi sampai lupa kalau ada Pelto di kontrakannya. Sehingga apa bang? disensor lah. Bang, udah bang, manusia tetangga bang. Ya, pokoknya mah setelah itu Machina meminta maaf karena kurang sopan di hadapan sang Raja Iblis. Bagi Pelto, tindakan Machina bukanlah hal yang patut dipersalahkan. Lagian Machina memiliki bentuk tubuh yang bagus, pantas menjadi bangsawan iblis ke-6 pilar. Mendengar ucapan tuannya, Machina terheran dan Machina hanya bisa mengucapkan terima kasih sebagai balasannya. Setelah itu Machina dan Pelto kedatangan tamu, tak lain yaitu Takahisa yang membawa seperangkat alat untuk streaming. Kemudian Pelto memilih beberapa game jadul untuk dimainkan. Sesudah menentukan game, Pelto segera memainkannya. Dikira bakalan GG gitu ya. Ternyata Polte noobnya keterlaluan bro, alias selalu game over. Ya, perlu kalian ketahui, sekali sentuhan Polte bisa memahami cara kerja perangkat apapun. Namun soal teknik jelas Pelto tidak memahami apalagi sebuah game. Lalu Takahashi menyuruh Pelto untuk membuat sebuah salam pembukaan jika melakukan live streaming. Hal itu dipertanyakan oleh Machina. Sebegitu pentingkah salam pembukaan? Oh, jelas penting lah, jangan salah bro. Apaan sih bang? Enggak. Ya, Takahashi menegaskan salam pembuka merupakan poin yang paling utama di antara yang terutama. Lantas Pelto dipinta untuk berlatih. Namun Pelto malah berpidato layaknya mau perang. Ya, menurut Takahashi, walau bahasanya itu bagus tapi masih terkesan kuno. Meski begitu, Pelto masih bisa latihan lagi. Lalu berdasarkan arahan Takahashi, Pelto melakukan streaming setiap harinya. Mau ada penonton atau tidak, Pelto harus tetap nge-live. Selagi live, Pelto bisa mengucapkan apa saja, boleh tentang game yang lagi dimainkan atau hal yang tidak nyambung dengan topik. Dan sungguh tidak disangka akun Pelto mendapatkan banyak pengunjung dan komentar, mulai dari komen positif hingga negatif. Dan terkadang Pelto memberikan balasan pedas terhadap netizen yang bacotannya setajam silet.
Bagi Pelto, komen buruk terhadapnya akan sangat menguntungkan, sebab yang Pelto butuhkan tidak hanya kesan baik, hal yang tidak bagus pun juga diperlukan. Takahisa memperingatkan sebisa mungkin di saat Pelto lagi nge-lab, dilarang ada suara atau gangguan. Makanya Machina tidak boleh berkeliaran di dekat Pelto. Takahisa juga memperingatkan aturan-aturan nge-lab yang harus diikuti agar akunnya tidak di-ban. Nah, mengenai promosi dan iklan, Takahashi akan membantu memakai uang pribadinya. Lama-kelamaan akun Pelto menanjak naik. Tentunya semua itu tak lepas dari komen-komen yang tidak bersahabat dari para netizen. Hal itu sangat tidak disukai oleh Machina. Namun berhubung Pelto menikmatinya, Machina akan terus memberikan dukungan. Di selingan kegiatan Pelto sebagai streamer, dia menyempatkan diri menemani Machina menikmati salju yang melanda bumi. Beberapa pekan menjadi streamer, Pelto mulai sudah terbiasa. Tidak ada lagi yang namanya canggung. Bahkan Pelto mulai pandai membalas respon negatif maupun positif. Ya, menurut penikmat siarannya, Pelto yang lagi marah tampak keren. Dikatain lagi marah, Pelto menjelaskan pada para pemirsa, jika dia murka sudah pasti dunia akan hancur. Jadi intinya Pelto sama sekali tidak merajuk. Namun bagi pemirsa, si Pelto tetaplah berwajah kesal. Meskipun demikian, baik kaum Adam maupun Hawa mengakui kegantengan si Pelto. Ngese. Sementara itu, Machina tidak sadar ada seseorang yang mengamatinya dari kejauhan. Nah, karena ingin berjalan-jalan, Pelto pamit dengan Machina. Melihat kondisi jalanan yang kayak begitu, Pelto mengeluhkan bahwa inilah perwujudan dari kerusakan dan penyimpangan sosial kota Shinjuku. Dan sungguh tidak disangka Pelto kembali bertemu dengan musuh bebuyutannya, yaitu pahlawan Gram yang kini hidup luntang-lantung sendirian menjadi gelandangan di jalan. Sebelum kita lanjut, kita diperlihatkan sekilas kisah Gram si pahlawan. Dahulu Gram kecil merawat adiknya bernama Mirina yang lagi sakit. Demi mendapatkan ramuan untuk adik tercinta, Gram minta izin mencari obat pada kedua orang tuanya. Lantas sang ibu mendoakan keselamatan Gram. Setelah obat terkumpul, Gram hendak pulang. Namun di perjalanan Gram menyaksikan rombongan pasukan ras naga di bawah pengasuhan Zeno, salah satu bangsawan iblis dari keenam pilar. Tak taunya begitu sampai ke desa tempat Gram sekeluarga tinggal telah hancur. Hal itu diakibatkan oleh penyerangan pasukan Zeno. Dan sungguh ironis, sekarang Gram nongki makan udon bareng musuh yang telah menghilangkan nyawa keluarganya. Pelto sendiri sama-sama terkaget. Lalu Pelto mempertanyakan mengapa pahlawan yang melindungi dunia dari iblis malah di kondisi menyedihkan. Selain itu, Pelto heran mengapa sampai sekarang makhluk panah seperti Gram bisa bertahan hidup. Sehingga Pelto mengira Gram sudah jadi makhluk abadi. Namun Gram membantahnya sebab dirinya yang tidak menua karena sebuah anugerah dari Dewi Meldia. Yang dimana sejak Gram mengalahkan Pelto, disitulah sang Dewi Meldia memberikan berkah awet muda. Dengan kata lain, Gram masih manusia. Mengingat Meldia membenci penuaan, wajar saja bagi Pelto si Dewi memberikan hadiah semacam itu pada Gram. Lalu Gram bercerita bahwa dulu dia memerangi makhluk abadi. Namun setelah makhluk abadi musnah, Gram dipinta berperang sekali lagi, yakni bertempur antara sesama makhluk panah. Sadisnya, setelah itu malah Gram yang diincar karena pahlawan sepertinya dianggap tidak perlu ada di dunia ini. Menurut Pelto, orang lemah pasti membenci pemilik kekuatan individu yang terlalu besar, sehingga orang kuat sangat ditakuti dan ingin dijauhi oleh orang-orang yang lemah. Makanya tak heran terjadi perburuan makhluk abadi dan tidak ada tempat bagi pahlawan. Tak lama dari itu semua muncullah fenomena Pentasion. Dan kini beginilah nasib Gram. Usai menghabiskan makanannya, Gram mengucapkan terima kasih pada Pelto. Setelah Gram menjauh, Pelto mengeluhkan tentang ucapan si pahlawan yang menganggap dirinya tidak ada. Dengan keberadaan Pelto merupakan bukti esensi Gram. Dalam perjalanan pulang, Pelto tak sengaja melihat Takahashi sedang ribut dengan pria yang pernah menampolnya. Keributan yang berujung akan tindak kekerasan terhadap Takahashi langsung dicegat oleh Pelto. Berhubung Pelto pernah kalah dari si Om Kadal, dia diremehkan. Namun Pelto yakin kalau dia yang sekarang sudah punya sejuta penggemar yang menyadari keberadaannya, makanya itu sudah cukup untuk membangkitkan kekuatan Pelto yang sempat melemah. Dan benar saja, hanya sekali sintrek langsung ngacleng. Wow. Kemudian Takahashi menceritakan kalau sebenarnya si Om Kadal adalah bodyguardnya. Namun sialnya di tengah pekerjaan si Om Kadal malah menyabotase. Itulah yang memicu perpecahan di antara mereka. Tapi kini Takahashi tidak cemas lagi karena dia sudah punya bodyguard baru, yaitu Pelto.
Lantas Pelto menerima pekerjaan yang ditawarkan Takahashi karena lagi BU, butuh uang. Sementara itu di sisi lain, Markus menanyakan kepada Kinohara terkait orang yang mengetahui proyek tungku keabadian. Mengenai hal itu, Kinohara telah melakukan pembersihan agar semua yang terlibat dalam proyek tidak membocorkan kebenaran di balik tungku keabadian. Namun demi menghilangkan gangguan yang kemungkinan akan muncul, Kinohara akan memastikan siapa lagi yang menyadari proyek tersebut. Sementara itu, Pelto dan Takahashi sudah berada di TKP untuk melakukan pencurian barang. Kebetulan target mereka adalah sekumpulan Yakuza. Betapa terkejutnya Takahashi, Pelto bergerak secara langsung mengobrak-abrik para Yakuza. Sementara itu Takahashi melacak keberadaan benda yang dia targetkan. Selagi Takahashi asik dengan kesibukannya, Pelto malah asik memperkenalkan dirinya pada para Yakuza. Para Yakuza yang tidak hidup di era kejayaan Pelto tentunya sulit untuk memahami isi perkataan si Raja Iblis, sehingga mereka menganggap Pelto habis digeleduk. Alhasil dimulailah baku hantam di antara kedua belah pihak. Di situasi itu, Pelto mempercayai keyakinan sejuta pelanggan channelnya bakalan memberikan kekuatan yang luar biasa. Dan benar saja, kini pergerakan Pelto sangatlah OP. Kemudian Takahashi sempat campur tangan dalam mengurusi pamilia musuh. Dampak dari keahlian Takahashi sebagai Aether Hack, pamilia mereka jadi tidak bisa dikendalikan oleh musuh, dan akhirnya musuh malah menembak rekannya sendiri. Menyaksikan Pelto yang sangat edan banget mampu mengalahkan kelompok Yakuza seorang diri membuat Takahashi terkaget-kaget. Inikah kekuatan Raja Iblis? Lalu Pelto membahas bakat Aether Hack milik Takahashi. Dengan bangga Takahashi menjelaskan bahwa tekniknya mampu meretas pamilia Yakuza untuk ditulis ulang informasi visualnya. Itulah yang menyebabkan musuh tertipu dengan pamilianya sendiri. Merasa urusan sudah kelar, Takahashi hendak mengambil benda incarannya. Namun Pelto melarangnya sebab masih ada yang perlu dia urus. Ya, betapa terkejutnya Takahashi. Magi Gear generasi keempat Asset Dawn ada di sana. Harusnya Magi Gear berada di pasukan khusus City Guard. Lantas Takahashi bersembunyi selagi Pelto menangani musuhnya. Kekuatan Magi Gear pantas menjadi kelinci percobaan Pelto untuk mengetahui seberapa jauh keyakinan sejuta pelanggan di channelnya dalam memberikan kekuatan. Ya, Takahashi yang melihatnya tidak menyangka 1 juta pengikut bisa memberikan kekuatan pada sang Raja Iblis. Dengan menggunakan wujud aslinya, Pelto siap menghadapi kengerian Magi Gear. Kemudian pertarungan jarak dekat pun terjadi. Dirasa aduan pedang lawan kurang nampol, Pelto memprovokasi Magi Gear agar memperlihatkan kemampuan sebenarnya. Sehingga musuh menggelegarkan teknik pedang hingga tubuh Pelto terpisah. Ya, dikira Pelto sudah mati, nyatanya di kondisi bagian tubuh terpisah, Pelto masih memiliki kesadaran. Fenomena tersebut mengguncang jiwa Magi Gear. Sambil menyatukan fisiknya, Pelto memberikan nasihat, baik di waktu menang tidak boleh melepaskan pedang. Menurut Pelto, musuh yang ia lawan tidak berpengalaman di medan perang, dan sebagai hadiah telah mengalahkan Pelto sekali. Pelto menunjukkan pedang Raja Iblis yang sesungguhnya. Walau tidak dalam kekuatan penuh, Pelto mampu membinasakan Magi Gear dengan mudah. Ya, kekalahan tersebut Magi Gear melaporkan pada markas, dan setelah itu Magi Gear mematikan daya hidupnya. Kemudian Takahashi memuji kehebatan sang Raja Iblis yang mengerikan, bisa mengalahkan Magi Gear sendirian. Lucunya, Pelto merasa teknologi di zaman ini sungguh mengerikan. Namun omongan Pelto tidak sesuai, karena menurut Takahashi justru yang menyeramkan itu si Pelto sendiri. Di situ Takahashi terkaget kenapa ada logo IHMI di Magi Gear. Kok bisa produk IHMI bocor sampai ke tangan Yakuza?
Hal itu membuat Takahashi puyeng 7 keliling karena baginya semua itu terlihat penuh misteri. Lalu Pelto penasaran sebenarnya benda apa yang dicuri Takahashi. Ditanya demikian, Takahashi menerangkan kalau benda itu merupakan media penyimpanan informasi Mithril. Daripada penasaran, Takahashi langsung mencoba memeriksa isinya. Hal itu dicemaskan oleh Pelto. Namun Takahashi merasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan sebab klien yang memintanya mengambil penyimpanan tersebut telah memprediksi Takahashi bakalan melihat isi di dalamnya. Nah, setelah item penyimpanan terbuka, terdapatlah daftar nama-nama makhluk abadi. Namun anehnya, nama Machina tidak tercantum. Kemudian Takahashi menghubungi kliennya, tapi tak kunjung tersambung. Ya, di sini Takahashi tidak heran sebab biasanya si kliennya itu susah untuk dihubungi, apalagi pelanggannya lebih suka ketemuan secara langsung. Nah, berhubung rakyatnya yang terpampang di media penyimpanan, Pelto memiliki kewajiban untuk mengetahui makna di balik daftar nama tersebut. Makanya Pelto akan menemani Takahashi main ke rumah kliennya. Kemudian dibawalah Pelto ke tempat mewah. Lantas Takahashi memberitahukan kalau kliennya ada di apartemen elit tersebut, tepatnya di lantai 13. Lucunya saat naik lift, Pelto meminta dia yang menekan tombolnya karena Pelto punya hobi mencet-mencet tombol-tombol tersebut. Dikira pepelatokan kali ya? Apa sih bang? Ya itu yang dipencet punya peletok-peletok. Ngan. Masa nggak tahu sih? Nggak tahu bang. Udahlah lanjut ah, ribet loh. Ya, di situ Takahashi tidak menyangka ternyata seorang Raja Iblis mempunyai hobi yang unik alias aneh. Namun perlu diketahui untuk sampai ke lantai 13 tidak semudah yang Pelto bayangkan. Alasannya klien Takahashi bernama Eiju merupakan orang yang sangat privat dan hati-hati, sehingga harus melalui jalur pemencetan yang bertele-tele alias kode barulah bisa sampai ke lantai 13. Nah, setelah berada di tujuan, mereka tidak dapat langsung menyinggahi sebab terdapat jebakan di mana-mana. Anehnya, dari pengamatan mata Pelto, sihir itu telah dinonaktifkan. Kenapa Pelto bisa tahu? Soalnya dia telah berpengalaman mengelola dungeon. Dan benar saja langkah menuju tempat apartemen Eiju sangatlah aman. Berhubung Takahashi jago masuki apartemennya Eiju sangatlah gampang. Namun begitu menilik lebih dalam rumah Eiju, Takahashi terkejut ketika melihat si pemilik apartemen ini sudah tidak bernyawa. Ternyata pengemis yang waktu itu menyuruh Pelto melamar di serikat perdagangan merupakan klien Takahashi. Ternyata ketika menyelidiki suatu kasus, Eiju memang selalu menyamar jadi gembel. Dilihat dari kematiannya, Eiju belum lama mati. Bisa dipastikan yang membunuh Eiju bukan karena dendam. Menurut Pelto, pelakunya adalah pembunuh bayaran. Kemungkinan pamilia Eiju dihancurkan supaya tidak meninggalkan bukti. Perlu diketahui, selain informan, Eiju juga merupakan seorang hacker. Makanya Takahashi yakin kliennya itu pasti meninggalkan jejak. Dan benar saja dugaan Takahashi, Eiju telah menyimpan sebuah komputer tanpa kata sandi. Namun ketika dilihat datanya, terasa aneh. Pelto mengingatkan program Arai. Takahashi tidak menyangka Pelto mengerti soal itu. Yoiso, hiraku yo. Ya, dari video tersebut terkuaklah fakta mengerikan di balik perburuan makhluk abadi dan pondasi kota Shinjuku. Untuk menjelaskannya, Eiju membahas infrastruktur dasar Shinjuku, yakni aether reaktor yang menopang kehidupan. Terdapatlah sebuah mesin yang menarik aliran aether, mengubahnya menjadi sihir dan listrik untuk kota. Demi memenuhi kebutuhan listrik kota selevel Shinjuku, dibutuhkan 10 lapisan aliran aether secara menumpuk. Namun survei geologi sebelum perang besar kota pertama melaporkan bahwa aliran aether yang ada di Shinjuku hanya ada 2 lapisan yang berada di tepat di bawah aether reaktor. Lalu dengan 2 lapisan aliran seperti itu, bagaimana cara mencukupi konsumsi energi di Shinjuku yang mengalami kemajuan saat ini? Itulah yang menjadi kecurigaan Eiju. Makanya Eiju mencari tahu lebih dalam lagi. Berdasarkan data, aether reaktor adalah pengekstra aliran aether yang memancar dari pusat bintang dan mengalir di bawah tanah. Namun terdapat masalah lain, pasokan listrik kota Shinjuku bisa terjamin selama berada dalam zona tahan suhu dingin. Artinya ada sumber energi lain selain lapisan yang menumpuk tadi. Makanya diciptakanlah proyek tungku keabadian. Sebab inti proyek tersebut dasar dari pembangunan reaktor yang memerlukan bahan bakar makhluk abadi. Tungku pembakar makhluk abadi merupakan sebuah ritual sihir yang mengubah jiwa makhluk abadi menjadi bahan bakar aether.
Apalagi satu jiwa makhluk abadi dengan intensitas tinggi jauh lebih berharga daripada puluhan ribu makhluk panah. Makin kuat makhluk abadinya, bertambah besar pula hasilnya. Dan demi tertutupnya rahasia tungku keabadian, setelah proyek selesai, para pekerja dihapuskan identitasnya. Makanya IHMI memperkerjakan orang-orang dari luar kota yang berpenghasilan rendah dan para gelandangan. Dari penyelidikan Enju, bahan bakar pertama adalah makhluk abadi kuno. Satu dari 6 bangsawan iblis, yaitu Zeno, sang pendekar karma. Bisa dikatakan perburuan makhluk abadi di seluruh dunia ini hanya alasan IHMI untuk mengumpulkan kayu bakar. 3 bulan lalu, hampir saja Eiju dibunuh. Terpaksa untuk melengkapi informasi, Eiju memakai jasa Takahashi. Selain itu, diketahui oleh Eiju bahwa IHMI menjual data makhluk abadi pada Yakuza. Ada kemungkinan bahan bakarnya mau habis dan umur tungku keabadian akan segera padam. Apalagi ketika jiwa makhluk abadi berhenti terbakar, tentu saja pasokan aether akan sirna. Artinya berhentilah jantung kota Shinjuku. Namun menurut pemikiran Eiju, seharusnya tungku keabadian tidak perlu ada. Makanya tidak patut dilakukan perburuan makhluk abadi. Sebelum video berakhir, Eiju meyakini cuma Raja Iblislah yang bisa menuntaskan insiden tungku abadi. Sesudah mengetahui rahasia secara detail, Takahashi sangat syok. Berhubung rakyatnya yang menjadi incaran, Pelto lah yang akan mengurusinya. Karena Pelto tidak mau Takahashi bernasib seperti Eiju. Kemudian Pelto menghubungi Machina. Sayangnya telepati dengan Machina tidak tersambung. Dan hal itu membuat Pelto panik. Ya, diceritakanlah peristiwa bagaimana Machina mengalami penyerangan. Sebelum sergapan terjadi, Machina kebingungan mau masak apa untuk si bos tersayangnya. Alex sebagai asisten memberitahukan bahwa masakan apapun akan terasa nikmat jika dibuat dengan bumbu cinta dan rasa ridho lillahi ta'ala. Lalu terdengarlah bunyi bel. Lantas Machina segera membuka pintu. Begitu tahu yang datang adalah Markus. Ya, tanpa ragu Machina menyerang Markus. Dan sebelum melanjutkan penyerangan, Machina menonaktifkan familinya supaya tidak diretas oleh si Markus. Lalu terjadilah duel di antara kedua mantan bawahan sang Raja Iblis. Ya, Machina nampak unggul berhasil menghilangkan satu lengan si Markus. Namun itu percuma karena Markus dengan mudah memulihkan diri. Lantas Markus melancarkan serangan balik. Sayangnya Markus tidak bisa menembus pelindung yang diciptakan Machina. Di dalam kabut yang dipicu oleh bom sihir dari Markus, tiba-tiba muncul serangan dari asistennya. Untungnya Machina sudah mempersiapkan sihir ilusi untuk menghindar karena ia tahu Markus tidak datang sendirian. Namun ketika Machina akan menyerang balik, tiba-tiba sihirnya tidak bisa digunakan. Alhasil Machina terkena sodokan dari Kinohara. Ternyata sebelumnya Markus telah meng-shutdown familia milik Machina, sehingga Machina tidak bisa mengaktifkan sihirnya. Usai mengalahkan target, Kinohara memarahi bosnya yang suka bermain-main. Sebab mestinya mereka dapat melumpuhkan target dengan cepat. Parahnya lagi, Kinohara nyaris mati di tangan Machina. Mendengar keluhan asistennya, Markus meminta maaf. Habisnya kalau tidak mengusili si Machina, dirinya itu tidak akan tenang. Setelah itu, perhatian Markus tertuju pada Machina yang tengah sekarat. Melihat kondisi Machina yang terkapar tidak berdaya, membuat Markus jadi sagne. Lalu Markus mengeluarkan guyonan kalau Machina itu bukan tipenya. Namun menyaksikan mantan bawahan Raja Iblis dipecundangi olehnya, Markus jadi terpesona. Bedir. Kemudian Machina heran mengapa bisa familianya diacak-acak oleh si Markus. Apalagi familia yang Machina pakai merupakan tipe standalone. Lantas Markus menjelaskan kalau familianya bertipe advance. Jadi familia Markus bisa mengakses backdoor. Terlebih lagi struktur familianya memiliki backdoor bawaan. Otomatis sebagai direktur IHMI, Markus bisa menutup familia seseorang secara paksa. Meski dinonaktifkan, bisa dikatakan tidak ada familia yang bisa mengalahkan familianya Markus. Apalagi orang yang tidak memakai familia sudah dipastikan tidak akan mungkin menang darinya. Melihat kegilaan seorang Markus yang haus akan kekuasaan dan nama besar, membuat Machina penasaran sebenarnya apa tujuan sejati seorang Markus. Sambil tertawa, Markus menegaskan bahwa dia ingin menjadi Raja Iblis yang sesungguhnya.
Di era baru ini, Markus akan membuang cara kuno. Memang semestinya di zaman serba canggih, Raja Iblis harus menguasai teknologi. Karena kalau bisa mengendalikan teknologi, sudah pasti mampu menguasai dunia. Makanya Markus ingin menjadi satu-satunya Raja Iblis, dan Pelto yang sekarang tidak layak disebut Raja Iblis. Dalam kondisi tidak sanggup bergerak, Machina cuma bisa menitikkan air mata karena dia sudah tidak bisa lagi melayani sang raja. Karena Machina saat ini akan dijadikan sebagai kayu bakar untuk proyek tungku abadi. Tak lama kemudian, Pelto telah tiba di depan kontrakannya yang sudah hancur. Melihat stick game membuat Pelto teringat sosok Machina yang selama ini menghiasi keseharian Pelto. Pelto yang melamun disadarkan oleh Takahashi. Lalu Takahashi mengatakan bahwa Pelto tidak perlu cemas karena dia bisa melacak kondisi yang ada di TKP, yakni memanfaatkan drone yang berterbangan di area sekitar. Demi melancarkan aksi penghackerannya, Takahashi mengaktifkan bakatnya yaitu Logging Man. Sambil mengakumulasi software, Takahashi menjelaskan cara kerjanya pada Pelto, yaitu dengan menyuntikkan program virus atau malware ke drone sehingga dapat mengakses situs perusahaan. Dan hasilnya terlihatlah bagaimana asal muasal kontrakan Machina dihancurkan. Selain itu, Pelto juga menyaksikan dalang dari kerusakan dan penculikan Machina. Menurut gambar, Markus telah membawa Machina ke area terlarang yaitu Aether Reactor. Ternyata benar dugaan Takahashi bahwa Machina akan dijadikan kayu bakar. Sesudah mendapatkan informasi, Pelto ingin segera menolong Machina. Namun Takahashi tidak mengizinkan Pelto menyusup ke tempat musuh sendirian. Apalagi Aether Reactor merupakan kawasan penting Shinjuku. Pastinya banyak pasukan Magi Gear di sana. Teringatlah Pelto dengan sosok di zaman ini yang bisa membantunya menghadapi Markus, yaitu mantan pahlawan Gram. Pelto, sang Raja Iblis, membuang rasa malunya, menunjukkan sikap permohonan pada Gram. Hal itu mengejutkan Gram. Tak disangka Raja Iblis yang pernah meluluh lantahkan dunia bersujud dan memohon pertolongan. Setelah mendengar bagaimana kota Shinjuku berdiri, Gram jadi memahami sumber kegelisahan selama ini. Lagian sungguh ironis, orang yang pernah membunuh keluarga, kerabat, dan orang-orangnya malah meminta bantuan Gram. Sayangnya proyek tungku keabadian merupakan jantung kota Shinjuku, yang dimana terdapat puluhan juta warga yang berada di dalam naungannya. Dengan kata lain, menolong satu orang dan mengorbankan kepentingan masyarakat Shinjuku merupakan tindakan yang egois. Makanya Gram menanyakan pantaskah Pelto diberi pertolongan. Kemudian secara lantang Pelto menegaskan bukan cuma Machina yang akan dia lindungi, tapi seluruh warga Shinjuku juga menjadi prioritasnya. Sebab dirinya sebagai Raja Iblis lah yang akan menguasai Shinjuku dan akan mencari solusi bagaimana caranya mengatasi problema kota. Mendengar hal itu, Gram menyambut kerjasama dengan Pelto, apalagi hanya Pelto yang masih memanggilnya sebagai pahlawan. Meskipun demikian, Gram mengingatkan uluran yang dia berikan karena ingin menyelamatkan seorang warga yang diculik. Lalu atas arahan dari Takahashi, pihak Pelto masuk melalui jalur bawah tanah dungeon. Untuk mengetahui situasi dalam dungeon, Gram memakai bakat yang sering digunakan saat menjadi petualang. Menggunakan kemampuan itu, Gram bisa mengakumulasi dinding dan tanah dungeon menjadi sebuah peta. Cara instan yang digunakan Gram membuat Pelto protes sebagai pembuat dungeon. Gara-gara itu terjadilah percecokan di antara mereka berdua. Sebagai pembuat, Pelto merasa tidak dihargai akan jerih payahnya yang telah mendesain sedemikian rupa sebuah dungeon. Sementara Gram menggerutu bahwa Pelto harusnya melihat dari sisi petualang juga. Kalau para petualang itu memiliki kesulitan ketika menyusuri dungeon, bahkan mereka mempertaruhkan nyawa hampir mati. Duh, malah berantem. Udah bang, biarin aja bang, biar pada gelut bang. Berisik lu, ini masalahnya Machina. Kalau Machina mati, gue nggak akan lanjut anime ini. Bener bang, selamatin Machina bang. Iya makanya. Sontaklah Takahashi memarahi mereka berdua yang kayak bocil. Alhasil keduanya agak sedikit akur, tidak debat lagi. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan. Karena mau tahu sejauh mana perkembangan, Takahashi mengintip sistem navigasi IHMI. Untuk itu Takahashi meminta pihak Pelto sedikit mengulur waktu sampai dia menyelesaikan sistemnya. Namun Takahashi sedikit ragu bisa berhasil atau tidaknya dia meretas sistem perusahaan besar. Karena baru kali ini Takahashi melakukan pekerjaan yang sangat berbahaya. Sebagai Raja Iblis yang berjaya selama ratusan tahun, Pelto memberikan pujian pada Takahashi bahwa Takahashi adalah orang yang hebat dan Pelto sangat mengandalkan Takahashi.
Sekian lama berjalan, mereka hampir mendekati lokasi tujuan. Sayangnya Aether Reactor yang begitu banyak mengganggu fungsi komunikasi, sehingga terputuslah jalur pembicaraan antara Pelto dan Takahashi. Lalu tiba-tiba Gram berkata bahwa di mata Gram, Pelto itu yang sekarang jauh lebih kuat. Ucapan Gram dianggap sindiran oleh Pelto. Namun Gram memang beneran memuji Pelto yang melindungi pengikutnya. Bisa dikatakan jika Pelto yang sekarang berhadapan dengan Gram waktu itu, mungkin kemenangan berada di pihak Raja Iblis. Singkat cerita, tibalah mereka di tempat tujuan. Kehadiran Pelto dan Gram langsung mendapat sambutan dari Kinohara. Sementara itu, Machina yang baru terbangun dari pingsannya begitu muak melihat bebenguk si Markus yang pikas sebelun. Ya, secara bangganya Markus memberitahukan hal yang disembunyikan selama ini dari khalayak ramai. Berhubung Machina akan dijadikan sebagai kayu bakar tungku abadi, Markus membocorkan semua informasi. Dari bacotan Markus, Machina jadi mengetahui bahwa dia sedang berada di jantung kota Shinjuku, tepatnya di bawah reaktor Aether. Disitulah tungku abadi yang merupakan fasilitas ritual pengolahan Aether disembunyikan. Tungku abadi adalah teknik yang mengubah jiwa makhluk abadi menjadi Aether. Aether yang dihasilkan akan masuk ke dalam Aether Reactor. Setelah itu, Aether Reactor memproses kumpulan Aether yang diubah ke dalam bentuk mana dan listrik kota Shinjuku. Kabar tersebut mengejutkan Machina. Mengenai kalimat tungku abadi yang dikatakan oleh Markus, mengingatkan Machina pada kedua temannya. Sehingga Machina yakin Ornaret dan Pamlock telah dikorbankan menjadi kayu bakar tungku abadi. Mendengar kedua nama itu disebutkan, Markus memperlihatkan raut sumringahnya. Betapa bergunanya pihak Ornaret dikala menjalani peran sebagai bahan bakar. Emosi Machina mengeluarkan kekuatan yang sungguh besar. Sayangnya perisai Markus lebih kuat dari kemarahan si cantik. Lalu Markus mengungkapkan tentang Zeno si pedang karma yang telah dia jadikan sebagai bahan bakar pertama tungku abadi. Luapan amukan Machina yang berduka temannya dikorbankan semakin memberi hiburan pada Markus. Ya, makhluk abadi merupakan makhluk yang tidak bisa mati. Tapi kalau makhluk abadi dimasukkan ke dalam tungku, saluran spiritual mereka terbakar berdampak sampai ke fisiknya. Mendengar jeritan-jeritan para makhluk abadi yang diproses dalam tungku begitu menyenangkan bagi Markus. Dan kini giliran Machina yang akan diubah ke dalam mode bahan bakar agar listrik Shinjuku terus menerangi semua warganya. Kembali pada pertemuan antara Kinohara dan dua pria luar biasa. Sebelumnya Kinohara memang ditugaskan untuk menghalangi Pelto yang kemungkinan bertandang ke markas mereka. Tapi tidak disangka prediksi tuannya benar. Kagetnya lagi, Raja Iblis malah berkolaborasi dengan pahlawan. Namanya yang masih diingat membuat Gram merasa terhormat. Meskipun Gram tidak sehebat dulu, tapi dia masih mampu mengayunkan pedangnya. Makanya Gram siap menjadi lawan tempur Kinohara dan menyerahkan penyelamatan Machina pada Pelto. Sebelum melangkah pergi, Pelto meminta Gram berhati-hati karena teknik pedang Kinohara setara milik Zeno si pedang karma. Mengetahui hal itu, Gram semakin berani sebab dikala berayun pedang dengan almarhum Zeno, Gram adalah pemenangnya. Pelto pun mengakui bahwa Gram memanglah pendekar pedang terkuat di All Night. Mendengar hal itu, Kinohara memperingatkan bahwa Gram adalah era lama alias player old yang tidak akan mungkin bisa menang melawan player baru di era modern. Ya, melihat ada peluang terbuka lebar, Pelto segera mengambil kesempatan melewati sisi Kinohara. Dan Kinohara tidak bisa menghentikan langkah Pelto sebab dia dihadang oleh Gram. Lalu Kinohara unjuk gigi untuk membuktikan bahwa generasi baru sepertinya tidak akan bisa dikalahkan oleh orang kuno semacam Gram. Apalagi di era modern sekarang ini yang namanya pahlawan sudah tidak dibutuhkan. Ya, Kinohara menunjukkan magigir terbaru besutan perusahaan kebanggaan dia dan tuannya, yakni magigir Zero Base generasi kelima. Kinohara mempresentasikan magigir yang tengah dia kenakan, merupakan magigir versi yang paling baru dan lebih mantul dari magigir tipe sebelumnya. Bahkan cara kerjanya diberitahukan oleh Kinohara dengan sukarela. Sehingga diketahuilah bahwa pengaktifkan Zero Base sama seperti pemanggilan senjata yang didatangkan dari sebuah katalis.
Tampaklah bergetar pedang milik Gram, seperti merasakan kekuatan pedang Kinohara. Namun Gram sendiri tidak gentar menghadapi lesatan sergapan yang dilayangkan Kinohara sambil ngebacot perihal produk terbaru IHMI. Sambil menahan serangan dari Kinohara, Gram cuma mengingatkan kalau dia tidak tertarik memiliki Megi Gear tipe baru. Menurut Gram, yang namanya pertandingan tidak penting periode jadul atau baru, karena yang paling utama adalah siapa yang menang. Merasa kesal, Kinohara ingin membuktikan bahwa dialah yang akan menjadi pemenang, sehingga Kinohara mengeluarkan pedang halilintarnya. Namun sayangnya jurus kuat tersebut berhasil ditangkis oleh Gram. Gram mengakui zaman ini serba canggih, teknologi dapat memajukan teknik pertempuran, tapi Gram tidak akan kalah dari kemajuan zaman. Kemudian Gram berhasil menghempaskan Kinohara. Dari situlah Gram menyadari betapa kokohnya jirah Magi Gear yang dikenakan oleh Kinohara. Setelah memperhatikan gaya pertarungan Kinohara, Gram kini menyadari untuk mengaktifkan siri pedang Kinohara, yaitu harus disarungkan. Pengetahuan yang dimiliki Gram memperoleh pujian dari Kinohara. Menurut Kinohara, Gram memang layak mendapatkan julukan pahlawan veteran. Lalu Kinohara memberitahukan seperti itulah cara kerja teknik pedang terhunus. Namun Kinohara menjamin percuma saja memahami jurusnya, belum tentu Gram mampu mengalahkan dia. Secara pedenya, Kinohara meyakini bahwa kemenangan berada dalam genggamannya. Berhubung Kinohara merasa lelah bicara, dia akan mengakhiri pertandingannya dengan sang pahlawan dan... Ya, kenyataannya pertarungan itu tidak semudah yang Kinohara bayangkan. Pertarungan yang dianggap remeh oleh Kinohara membuatnya lengah terkena serangan sihir. Dan untuk menghentikan pergerakan Kinohara, Gram menciptakan sihir pembeku lalu menghantamnya dengan sihir Firebolt. Ya, meskipun Kinohara masih bisa bertahan, bahkan mampu bertarung, namun tetap saja Kinohara menerima kerusakan cukup parah dari Megi Gear-nya. Kemudian Gram menceritakan bahwa serangan yang barusan dia lancarkan, dia pelajari dari manuver seseorang di 500 tahun yang lalu. Gram tidak menyangka ternyata cara kuno masih bisa memojokkan prajurit yang mendapatkan pelatihan tempur modern. Ucapan Gram barusan sama saja menyinir Kinohara yang memuja era modern. Saking Gramnya dipermalukan oleh orang yang dianggap kuno, Kinohara melesatkan serangan secara membabi buta. Namun gerakan kilat dari Kinohara ditangkis dengan mudah. Hal itu membuat Kinohara makin kesal. Tak tanggung-tanggung Kinohara mengeluarkan serangan terkuatnya, yaitu petir putih. Menurut Kinohara, tekniknya itu tidak akan mungkin bisa dikalahkan oleh pedang berkarat milik Gram. Namun Kinohara telah salah besar. Pedang Ixasorde bukanlah pedang tumpul. Lantas Gram melakukan pemanggilan senjata yang dimana Ixasorde kembali dalam kondisi utuh. Gram menegaskan bahwa Kinohara akan menyaksikan sebuah kekuatan yang mampu melenyapkan sang Raja Iblis meski tidak dalam kekuatan penuh dan... Ya, kekalahan yang menimpa Kinohara membuatnya bertanya-tanya apa yang salah dengan dirinya. Bagi Gram, pertanyaan itu tidaklah tepat. Harusnya yang ditanyakan itu, kenapa pahlawan lebih unggul? Dan jawabannya yaitu pengalaman tempur selama 500 tahun. Bisa dikatakan semua medan yang Gram lalui selama itu tidak boleh dianggap enteng. Kemudian Kinohara menyatakan keheranannya mengapa Gram tidak membantu Raja Iblis, apalagi si Markus kuatnya melebihi Kinohara. Mendengar ucapan Kinohara membuat Gram tertawa. Lalu Gram mengatakan bahwa Pelto datang ke singgasana musuh bukan tanpa persiapan. Selain itu, Pelto sangatlah kuat, tidak seperti yang Kinohara bayangkan. Gram menjamin hal itu sebagai pemenang duel antara dia dan sang Raja Iblis. Soalnya serangan terkuat Pelto sanggup memicu keputusasaan lawannya. Dan cuman Gram yang pernah melihat kekuatan terkuat Pelto. Bahkan selevel Markus saja tidak pernah menyaksikan kehebatan mantan tuannya. Setelah mengetahui info tersebut, Kinohara tidak membahas lagi tentang Pelto. Dan Kinohara menanyakan mengenai nasibnya. Gram menegaskan bahwa dia tidak akan mengincar nyawa Kinohara, karena tugas Gram hanya menghalangi Kinohara agar tidak mengganggu rencana Pelto. Lalu tiba-tiba muncul serangan bertubi-tubi menghujani Gram. Untungnya secepat kilat Gram memasang perisai.
Lalu satu persatu kumpulan Magyagir generasi keempat datang menghampiri untuk melenyapkan mereka berdua. Sontak geram berdiri dan siap melakukan tugasnya sebagai pahlawan. Sementara itu Machina akan segera dilempar ke dalam tungku abadi. Sebelum melemparnya, Markus memberikan salam perpisahan dan menyatakan bahwa dia akan membinasakan seluruh makhluk abadi dan Markus akan menjadi Raja Iblis yang sesungguhnya. Ya, ketika dijatuhkan ke dalam tungku abadi, Machina meminta maaf pada Pelto karena dirinya sudah tidak bisa menemani sang Raja Iblis. Machina berharap sang Raja Iblis bisa menjaga kesehatannya. Dan lagi-lagi untuk yang kedua kalinya, Machina diselamatkan dengan cara yang sama oleh Pelto si ganteng kalem dari Chimeong. Bertoldo sama, 愛しておりました。そなたの悪い癖だな。すまない。手に来たぞ、マキナ。 Ya, selagi Takahashi fokus membobol multimedia, Pelto yang sudah berada di tempat pengurungan Machina mempertanyakan kesekian kalinya perihal kesetiaan dan pengabdian Markus terhadapnya. Lah ini si Markus malah merendahkan Pelto yang sudah bukan di masa jayanya. Markus menegaskan bahwa dia tidak akan pernah tunduk pada Raja Iblis era lama, karena Raja Iblis era baru adalah Markus sendiri. Dilihat dari pengkhianatan yang dilakukan Markus dengan mengorbankan kaumnya sendiri serta memiliki keangkuhan alias polontong, kali ini Pelto tidak akan ragu lagi untuk bertindak. Soka. Shine. Blood Sword. Blood Bomb. Ya, serangan Markus barusan tidak mempan terhadap Pelto. Kemudian Markus menggunakan pedang darah lalu beradu pedang dengan Pelto. Betapa bangganya Markus bisa menandingi Raja Iblis era lama, sehingga Markus terus terlena akan kesombongan. Melihat situasi Pelto yang lemah dan berlutut, Markus semakin polontong alias songong. Pelto mengingatkan bahwa Markus telah melakukan dosa yang sangat besar atas pengkhianatannya dan Markus layak untuk diberi ganjaran. Akan tetapi Markus malah meremehkan Pelto yang lemah. Lantas Markus ingin segera melenyapkan Pelto dengan serangan ngablesat. Lalu tiba-tiba ya, kelapa Markus utuh kembali dan kembali polontong di hadapan Pelto. Berapa kali pun Pelto mengincar pamilianya pasti akan percuma. Dan bagi orang yang tidak memiliki pamilia, jangan berharap bisa mengalahkan Markus. Sontak, Markus mengaktifkan darahnya yang menempel di sekujur tubuh Pelto, menjadikan ledakan sihir hingga membuat Pelto tak berdaya. Ya, melihat Pelto yang hancur tidak berdaya membuat Machina sangat sedih banget. Markus mengira mantan tuannya itu sudah kalah, makanya Markus semakin meremehkan Pelto yang lemah alias polontong. Bahkan Markus merasa pertarungan ini tidaklah seru. Lalu tiba-tiba Pelto menyatakan bahwa dia mengakui kehebatan Markus yang berhasil menyudutkan dirinya sampai setingkat ini. Bisa dikatakan Markus adalah orang kedua setelah Gram yang membuat Pelto di posisi demikian. Pelto mengerti bahwa Markus memerlukan kerja ekstra keras untuk bisa melampaui dirinya. Dan sebagai bentuk penghargaan dari upaya Markus, Pelto memberikan kesempatan untuk terakhir kalinya. Apakah Markus mau bertobat dan kembali menjadi pengabdi sang Raja Iblis? Lagi-lagi Markus menolak. Markus tetap kekeh pada keyakinannya, karena Markuslah sang Raja Iblis di era ini, tapi sambil ngaderek-derek ketakutan. Ya, berhubung Markus tidak menerima kesempatan terakhir dari Pelto, tidak ada lagi yang mesti mereka bicarakan, yang artinya pengampunan untuk Markus sudah dihilangkan. Terlebih lagi Markus telah melakukan pengkhianatan besar dengan mengorbankan rakyat dan teman seperjuangan menjadi kayu bakar di tungku keabadian. Menurut Pelto, Markus sangat beruntung bisa melihat wujud keduanya yang akan segera ditunjukkan, sebab hanya Gram yang mengetahui perubahan wujud kedua milik Pelto. Dan beginilah wujud kedua dari Pelto, sang penguasa kegelapan. Ima miseo.
Sementara itu di sisi lain, Takahashi telah berhasil menembus sistem kota Shinjuku. Dengan begitu penayangan video tentang Pelto dapat diketahui oleh seluruh halayak ramai. Teringatlah Takahashi ketika berada di dalam kereta listrik sebelum datang ke gedung tunggu abadi. Di situ Pelto sangat mengandalkan kinerja Takahashi untuk menjadikan Pelto terkenal di media massa. Takahashi agak ragu karena hal itu bukanlah perihal yang mudah. Namun Pelto sangat yakin dan mempercayai kemampuan Takahashi. Jelas Takahashi makin bingung, tidak mengerti apa alasan Pelto. Sementara Gram mengerti maksud ucapan Pelto. Ya, intinya yang perlu Takahashi lakukan hanya membuat Pelto terkenal di berbagai penjuru dunia. Dan kini tugas yang diberikan Pelto telah berhasil dilaksanakan oleh Takahashi, yang dimana kini video Pelto telah disiarkan dan disaksikan oleh masyarakat sehingga kekuatan Pelto terus meningkat. Apalagi penggemar yang sempat mengikuti siaran Pelto turut bersumbangsi memberikan energi. Banyak pula masyarakat yang memuji Pelto. Di jalan-jalan, di bar, di tempat lainnya, nama besar Pelto jadi bahan perbincangan. Sebagai teman, Takahashi merasa bersyukur dapat membantu kawan yang tengah kesulitan. Takahashi juga percaya Pelto mampu meraih kemenangan. Dan saat ini Marcus begitu rewas alias syok menyaksikan wujud Pelto yang tidak pernah dia lihat seumur hidupnya. Pelto mengingatkan Marcus pertarungan 500 tahun silam mengenai alasan bertanding dengan pahlawan di lokasi yang dia tentukan. Selain ruangan tersebut jauh dari keramaian, area itu pula bukan tempat yang bisa dimasuki sembarang orang. Tujuannya tidak lain agar Pelto bisa memakai wujud monsternya secara sempurna. Beruntungnya saat ini Pelto dapat menyerap banyak aether yang tertanam di lokasi pertempuran mereka, sehingga Pelto mengucapkan banyak terima kasih. Karena tidak disangka tungku keabadian yang dirancang Marcus memberikan manfaat pada Pelto. Raut ketakutan makin menyelimuti diri Marcus. Sosok Pelto yang memberikan keputusasaan terus menggerogoti tubuh Marcus. Makanya Marcus mulai menghaturkan bahwa dia bersedia menjadi abdi Pelto kembali. Sayangnya Pelto tidak memberikan kesempatan ketiga, sebab sebelum-sebelumnya Pelto sudah membuka jalan pengampunan. Namun 2 kali peluang yang dipersembahkan khusus untuk Marcus malah ditolak mentah-mentah. Apalagi dosa Marcus sangatlah fatal, sudah membangkang dan berkhianat. Lagi-lagi Marcus dibuat terkaget karena ternyata kini Pelto bisa menggunakan sihir tanpa rapalan. Itu pun berkat situasi yang Marcus ciptakan sendiri. Marcus pun mulai stres dan makin gila, soalnya si Marcus tidak bisa lagi menggunakan sihir. Itu karena kemampuan Pelto juga dapat memblokir Familia Advance tercanggih besutan perusahaan Marcus. Mengetahui perihal semacam itu, Marcus langsung syok berat. Belum lagi Marcus melihat ilusi-ilusi yang mengerikan, sampai-sampai mata hatinya tidak sanggup menyaksikan fenomena yang mendera dirinya sendiri. Kemudian Marcus yang berada di ujung tanduk berharap sudi kiranya Pelto melupakan pengkhianatan yang pernah dia lakukan. Marcus bersumpah akan menjadi abdi yang setia. Namun apalah daya, nasi sudah menjadi nasi goreng, penyesalan tidak ada artinya lagi, sehingga Marcus mendapatkan penghakiman. Dalam kondisi terluka, Marcus mencoba melakukan perlawanan. Serangan terakhir yang Marcus lesatkan menghujani Pelto. Dikira Marcus si Pelto itu bisa dia kalahkan. Tak taunya raga monster Pelto sama sekali tidak mengalami cedera. Dan kini Marcus benar-benar ketakutan setengah mati. Nah, karena sudah muak dengan pengkhianatan si Marcus, Pelto ingin segera membunuh Marcus dengan cara yang sama dengan apa yang dilakukan Marcus terhadap para makhluk abadi. Mengetahui akan dijadikan kayu bakar tungku keabadian, Marcus mengatai Pelto kejam. Hah? Jelaslah Pelto merasa lucu menyaksikan omelan mantan bawahannya. Secara lantang Pelto menyatakan bahwa dirinya pantas berlaku bengis, apalagi pada orang semacam si Marcus. Ya, setelah itu Pelto kembali ke wujud semula. Di situ Pelto menyadari satu hal, bahwa perkataan Gram ada benarnya, yang dimana dirinya yang lemah kini menjadi kuat setelah melihat cahaya kehidupan dari Machina. Lantas Pelto menyatakan perasaannya bahwa dia mencintai Machina, begitupun Machina sangat mencintai Pelto sejak lama. Ye, nikah yuk, nikah yuk. Apaan sih bang? Itu si Pelto, mereka cocok. Gue panas bang. Bodoh amat.
Ya, setelah itu mereka berdua keluar dari gedung tungku abadi dan langsung disambut haru oleh Takahisa. Sementara itu, Gram yang sudah membantai para pasukan robot pergi tanpa berpamitan dan tampaklah Kinohara mengikuti Gram. Sepertinya dia jadi kesepian. Duh, kasihan. Setelah Markus dibinasakan, Pelto dan Machina melanjutkan hidup seperti biasanya, yang dimana Pelto tetap konsisten memainkan game jadul untuk channelnya. Sudah puluhan jam Pelto bergelut di game tersebut, hingga akhirnya Pelto harus melawan bos terakhir. Dengan penuh ketegangan, hampir saja Pelto game over. Namun untungnya, Pelto berhasil menyelesaikan level terakhir. Machina yang menyaksikan penayangan Pelto di televisi segera mendatangi ruang kerja Pelto, sebab Pelto baru saja menutup channelnya. Lalu Machina memuji pencapaian Pelto karena telah menuntaskan game Super Progress Pania Gaiden yang terkenal sangat sulit. Mengetahui prestasi itu, Machina ingin merayakan keberhasilan tuannya. Makanya Machina mau masak nasi merah dan sushi nggak pakai goreng asin. Tapi Pelto tidak mau mengadakan perayaan. Nah, selain game, Pelto pun berbangga tentang pertarungan dia dan Markus, membuatnya mengalami perubahan ke dalam bentukan kedua Pernal. Sayangnya Pelto merasa bentukan itu tidak sesuai dengan dirinya, malah lebih cocok digunakan oleh Gram. Lucunya, lagi-lagi Machina mau merayakan dengan masak nasi merah dan sushi. Jelaslah Pelto heran, segitunya kali ingin makan sushi. Nah, mengingat soal omongan Markus yang tidak menyebutkan beberapa anggota ke-6 pilar lainnya, Pelto meyakini bahwa bawahannya itu belumlah mati. Machina membenarkan statement Pelto, soalnya Markus cuma menyebutkan nama Zeno yang dia jadikan bahan bakar tungku keabadian. Maka dari itu saat ini Pelto berniat ingin mencari Ralsin sang guntur biru, Siwat sang naga hitam, dan Mai sang cakrawala naga surgawi, dan si botak sang dewa kematian. Apaan sih bang? Gak usah bercanda lah bang. Jangan iseng lah bang. Serius bang, serius. Iya gitu aja marah lu. Ya, mengenai Ralsin dan Mai, sebelumnya sempat terlihat oleh Machina. Tapi semenjak terjadinya pemburuan makhluk abadi, keberadaan mereka tidak diketahui lagi. Nah, terkait cara melacak, Pelto teringat bahwa pihak mereka mempunyai pilar catatan iblis. Menggunakan benda tersebut, Pelto bisa mendeteksi koordinat ketiga bawahannya itu. Namun sayangnya, ketika terjadinya perang 500 tahun silam, pilar catatan iblis telah menghilang entah kemana. Makanya pertama-tama Pelto harus menemukan benda sihir tersebut. Tak lama datanglah Takahashi mengunjungi kediaman Machina dan Pelto. Heranlah itu si Machina, mengapa temannya suka sekali mampir ke rumah gitu ya, seminggu 5 kali loh. Tapi sebenarnya Machina seneng loh dilongok terus sama temannya. Nah, karena Pelto sudah menyelesaikan game Super Progress Pania Gaiden, Takahashi kepo menanyakan Pelto mau memainkan game apa lagi. Mengenai game, Pelto berharap tidak main berpuluh-puluh jam. Berhubung problemanya itu soal waktu, Takahashi menyarankan Pelto untuk menggunakan sistem BGM. Main di cut-cut gitulah lalu disatukan. Manfaatnya bagi penonton yang tidak bisa menyaksikan siaran dengan durasi yang lama dapat menjadi pelanggan channel. Sekarang zaman sudah serba canggih, bagi penyiar BGM merupakan alternatif. Namun di situ Takahashi merasa Pelto dan Machina sedang menyembunyikan sesuatu yang besar darinya. Machina bilang Takahashi itu tidak perlu tahu, sebab masalah mereka tidak ada kaitannya dengan Takahashi. Namun Takahashi tetap kekeh pengen tahu sampai merengek loh. Alhasil karena Takahashi begitu riweuh pisan, Pelto membocorkan rahasianya. Nah, setelah mengetahui alat sihir kuno yang mau dicari Pelto, Takahashi langsung merasa senang. Soalnya Takahashi suka sekali dengan sesuatu yang berbau-bau alat sihir kuno. Nah, ketika melihat Takahashi mencari dari Ethernet, Machina tidak percaya teknik tersebut bisa mengumpulkan informasi. Soalnya keberadaan catatan iblis jelas-jelas tidak bisa ditemukan di embah Google. Namun yang namanya Takahashi si ahli retas, apapun bisa didapatkan. Dan benar saja Takahashi menemukan titik keberadaan catatan iblis tersebut. Langsung kagetlah itu si Machina. Nah, karena Takahashi berhasil mencari informasi, Pelto menjanjikan sebuah hadiah. Tiba-tiba para ciwi menyebutkan masak nasi merah dan makan sushi. Ternyata kalimat tersebut merupakan vokabulari yang lagi viral di Shinjuku. Nah, didasari hasil pencarian Takahashi, diketahui benda yang mereka cari berada di kota Akihabara, tepatnya di Akademi Sihir tertua Luxel, yang dimana di bawah gedung sekolah terdapat sebuah ruangan yang tersegel selama 500 tahun. Ada kemungkinan di dalam ruangan tertutup itu tersimpan catatan iblis.
Masalahnya gimana cara mereka masuk ke sana? Menurut Machina tidak mungkin melakukan kasar. Hal itu disetujui oleh Takahashi karena kekerasan tidak memberikan solusi. Bener tuh. Ya, daripada Puyeng memikirkan cara menerobos secara paksa, Pelto mengusulkan akan menjadi seorang murid. Ide Pelto itu disambut baik oleh Machina dan Takahashi. Lalu mengenai identitas Takahashi yang akan mengurusnya. Setelah itu, pihak Pelto mengemasi barang-barang mereka. Lalu ketiga insan membawa koper menuju stasiun Shinjuku. Setelah sekian lama melakukan perjalanan, tibalah Pelto dan kawan-kawan di stasiun 1 Akihabara Selatan. Seperti biasa, terjadi hal kocak yang dimana si Pelto itu malah terlibat percecokan gara-gara petugas robot meminta menunjukkan KTP. Bagi Pelto, wajahnya itu adalah identitas. Secara kan si Pelto itu sudah jadi artis yang memiliki follower 3 juta lebih, jadi tidak perlu dipertanyakan lagi gitu. Namun petugas robot berulang kali menyuruh Pelto menunjukkan KTP jika mau masuk. Aduh, menihara rese, ditunjukinlah itu KTP si Pelto. Dah weh, selesai, ribet amat si Pelto ya. Iya ya bang. Alah, nggak usah ikut-ikutan lu. Ya, melihat suasana di kota Akihabara, Pelto terkaget-kaget. Pelto tidak menyangka dia masih bisa menyaksikan suasana All Night dari gambaran kota Akihabara. Menyaksikan kecanggihan tubuh robot di sana, Pelto begitu terkagum-kagum. Takahashi memberitahukan bahwa di kota Akihabara, peralatan sihir sangat laris diperjualbelikan. Setelah itu ketiganya menemui wanita bernama Trate Gotel dan asistennya bernama Magro Santa. Sebelumnya Takahashi telah mempersiapkan sebaik mungkin mengenai identitas mereka. Habisnya Trate akan melakukan pemeriksaan secara detail. Namun Takahashi sangat yakin bahwa mereka bakalan lolos verifikasi dari Trate. Trate sendiri merupakan salah satu 3 keluarga besar yang ada di Akihabara. Selain kepala keluarga Gotel, Trate juga merupakan kepala sekolah akademik sihir Luxel. Bahkan Trate menguasai separuh kota sihir. Nah, setelah memeriksa ID, Trate menerima pihak Pelto bersekolah di akademik sihir Luxel. Tapi tetap saja Trate penasaran mengapa Pelto ingin masuk ke akademik sihir. Tadinya Takahashi ingin mengambil alih jawabannya gitu ya. Namun sayangnya Pelto langsung berbicara. Dan kagetnya ucapan Pelto membuat Takahashi sepot jantung. Soalnya si Pelto itu malah jujur tertarik ingin melihat ruang penyimpanan yang terdapat di bawah tanah. Waduh. Tapi bro, beruntungnya Trate tidak marah. Yang ada dia malah mendukung keinginan Pelto karena Trate sendiri juga ingin melihat isi ruang tersebut. Ternyata Trate maupun Pelto bahkan tetangga juga tidak bisa masuk ke sana tanpa kunci. Dan kunci untuk membuka ruangan tersebut berjumlah 3 kunci. Lantas Trate menunjukkan salah satu kunci yang dipegang keluarga Gotel, yakni pedang regalia. Sementara 2 lainnya dimiliki keluarga Sebut bernama mahkota regalia. Dan 1 lagi bola kristal regalia dimiliki keluarga Reina. Masalahnya bola kristal regalia dikabarkan telah hilang. Dengan kata lain, jika Pelto bisa menemukan kunci yang telah hilang, Trate akan membukakan segel dengan ketiga kunci tersebut dan Pelto boleh masuk ke dalamnya. Nah, setelah itu Meg mengatakan mulai sekarang dia adalah wali kelas pihak Pelto. Lucunya si Pelto malah tidak memperlakukan Meg sebagai guru alias menganggap sebagai kawan. Aduh, Raja Iblis, Raja Iblis. Apa bang? Siapa yang manggil lu? Emang lu Raja Iblis? Hah? Nah, lucunya lagi si Pelto ini malah salah mulu saat menyebut kepanjangan nama Meg. Kayak aku aja ya salah mulu. Halah bang, mau disamain sama si Pelto lu bang. Siapa bilang? Halah bang. Apaan sih? Ngajak berantem ya? Ayo bang, sini buy one bang, siapa takut bang? Enggak, bercanda. Ya, lanjut. Nah, ketika berada di dalam lift menuju kelas, Takahisa belum terbiasa tanpa Pamelia. Ternyata untuk masuk ke akademik sihir, para murid dilarang menggunakan Pamelia. Karena akademik sihir mengutamakan sihir alami, makanya para siswa ditekankan untuk memperdalam ilmu sihir dasar agar menjadi penyihir terhebat. Di akademik sihir kita diperlihatkan sosok murid Ciwi bernama Hizuki Reinat Yamada. Hizuki di sini selalu menyendiri dan selalu melamunkan kata-kata minta maaf dari seseorang, dan dia juga meminta maaf karena tidak bisa melakukan apapun. Ya, ternyata Hizuki di sini selalu digosipkan oleh teman-temannya karena Hizuki yang memiliki nilai rendah tapi masih berani datang ke sekolah alias tidak malu. Bisik-bisikan buruk tentangnya membuat Hizuki malas dengan kehidupannya yang membosankan. Namun di tengah kejenuhannya akan hidup, Hizuki dikagetkan dengan datangnya murid pertukaran pelajar yang gayanya belak-belakan gak ketulungan. Orang tersebut tak lain adalah sang Raja Iblis Pelto.
Pelto pun memanfaatkan ajang perkenalan selayaknya lagi siaran di channelnya. Sementara Machina gayanya itu malah mirip kayak Ciwi yang mau nikah. Lalu Takahashi memperkenalkan diri dengan gaya yang centil. Kemudian mereka bertiga diminta untuk mengukur kekuatan sihir menggunakan sebuah kristal meteran. Sebelum mencobanya, Pelto memperingatkan bahwa batu itu akan hancur. Jelaslah Meg tidak percaya karena kristal meteran tersebut sangatlah berkualitas yang dibeli di toko ijo. Lantas Pelto mulai mengukur kekuatan sihirnya. Tuh kan hancur. Sementara itu di sisi lain kita diperlihatkan pahlawan Gram sedang berada di atas dinding perbatasan kota. 形も名前も変わってしまったけれど500年ぶりだもんな。 Di hari pertama belajar, Bu Guru Meg memberikan pelajaran tentang sejarah sihir pemanggilan dan teori penggunaan sihir. Namun begitu melihat Pelto yang tidak mencatat keterangan yang beliau jelaskan, membuat Bu Guru Meg kesal. Kemudian Bu Meg mempertanyakan mengapa sedari tadi Pelto tidak menuliskan penjelasannya ke buku elektronik. Ternyata Pelto sudah mengetahui sejarah yang terjadi di tahun 722. Bagaimana tidak paham habisnya di zaman itu Pelto telah berkuasa. Lantas untuk menguji kebenaran ucapan Pelto, Bu Meg menyuruh Pelto untuk menceritakan ulang peristiwa tahun 722. Dengan santai Pelto menjelaskan kisah 722, tepatnya peristiwa Railroad. Kala itu penyihir kerajaan Rusten bernama Railroad melakukan eksperimen pemanggilan roh pahlawan ke dalam tubuhnya. Sayangnya eksperimen Railroad mengalami kekacauan, yang dimana tubuhnya itu diambil oleh roh tersebut. Lucunya gara-gara istrinya selingkuh, Railroad memakai ilmu secara asal-asalan. Para murid yang mendengarnya merasa kalau si Pelto itu seperti melihat kejadiannya secara langsung. Ya iyalah, dia kan Raja Iblis, tapi sayangnya mereka pada nggak tahu. Di jam istirahat, Hiyuki yang keluarganya mengalami kejatuhan menjadi bahan olok-olokan. Salah satu pewaris keluarga Heigram bernama Albert mencari gara-gara dengan Hiyuki. Awalnya Hiyuki tidak terlalu peduli dengan bacotan si Albert. Namun ketika Albert menghina kedua orang tuanya, Hiyuki langsung menunjukkan sikap perlawanan. Apalagi si Albert terus-terusan menghina soal darah campuran elf. Pelto yang lagi makan siang merasa terganggu, makanya Pelto angkat bicara meminta pertengkaran itu dihentikan. Dengan kesalnya Albert menanyakan identitas Pelto. Bisa dikatakan si Albert ini di sini gitu ya, bersikap pura-pura lupa. Lantas Albert memberitahukan tentang latar belakang keluarganya. Tujuannya tak lain ingin membanggakan diri. Mendengar keluarga Heigram, Pelto jadi teringat akan aib masa lalu leluhur keluarga Heigram bernama Gunpal Heigram. Pelto pun memberitahukan tentang pertempuran Stenbolt di zaman dulu, yang dimana ketika menghadapi Raja Iblis, si Gunpal sangat ketakutan bahkan sampai lari terbirit-birit. Jelas Albert kesal mendengarnya, soalnya harga diri keluarganya telah dipermalukan. Apalagi Pelto membandingkan Albert yang jauh lebih lemah dibandingkan dengan Ciwi yang dia hina. Karena di mata Pelto, Hiyuki jauh lebih hebat daripada Albert. Jelas Hiyuki langsung terkejut. Lantas Albert menantang Pelto untuk bayuan. Oh, siapa takut mas bro? Ya, para murid termasuk Hiyuki mampir ke stadion untuk menyaksikan pertarungan duel. Tak lama Takahashi dan Machina mendatangi Hiyuki di bangku penonton. Seperti biasa Takahashi asal ceplos. Dia heran mengapa Hiyuki dijauhi orang-orang. Untungnya Hiyuki tidak marah sebab dia sudah terbiasa diberikan pertanyaan semacam itu. Hiyuki pun menjelaskan bahwa keluarga besar Reina telah runtuh masa jayanya. Makanya orang-orang jadi meremehkan Hiyuki. Selain itu, Hiyuki sendiri tidak bisa sihir meskipun nilai teorinya sangat bagus. Sehingga Hiyuki dianggap tidak layak. Lantas mengapa Hiyuki masuk ke sekolah sihir? Pertanyaan Takahashi terkesan kasar di telinga Machina, tapi Hiyuki menganggap ucapan Takahashi biasa-biasa saja. Nah, di sini Takahashi terheran kok bisa-bisanya duel diizinkan oleh pihak sekolah. Hiyuki menjelaskan bahwa tujuan sekolah adalah menerapkan kegiatan sihir dalam pertarungan secara langsung. Makanya selama kedua belah pihak setuju, sekolah tidak akan mempermasalahkannya. Tentunya harus ada guru sebagai pengawas, supaya tidak terjadi pertarungan yang di luar batas alias tidak saling membunuh. Tak lama dua orang yang akan bertarung sudah memasuki arena. Bu Guru Meg ditugaskan sebagai juri. Dengan penuh percaya diri Albert menegaskan bahwa dirinya lah yang paling terbaik di antara semua murid dalam teknik sihir. Namun Pelto berkata lain. Dari penglihatannya, kemampuan sihir Hiyuki jauh lebih hebat daripada Albert. Jelaslah Hiyuki agak kaget mendengarnya. Namun dia kesal karena Pelto malah salah nyebut nama Hiyuki.
Namun mengenai perkataan Pelto yang memuji sihir Hiyuki dibenarkan oleh Machina, yang artinya apapun yang dikatakan tuannya merupakan kemutlakan. Lah ini si Hiyuki malah heran kenapa Machina memanggil Pelto dengan sebutan tuan. Di arena, Pelto membuat pertaruhan kalau dia bisa menang tanpa berpindah dari posisinya. Albert harus menuruti permintaan Pelto, yakni tidak boleh mengganggu Hiyuki kapanpun dan dimanapun. Bisa dikatakan ini bukan janji biasa, melainkan sumpah seorang bangsawan. Omongan Pelto disetujui oleh Albert. Berhubung Hiyuki tahu kemampuan Albert si nomor 1 di sekolah, dia cemas menyuruh pihak Machina untuk menghentikan si Pelto. Namun bukannya panik, kedua gadis ini sudah meyakini kemenangan Pelto. Apalagi Machina amat bersemangat bisa menyaksikan pertarungan sihir kuno yang sudah lama tidak dia lihat. Menurut Hiyuki, kedua teman Pelto sudah gila. Kemudian pertarungan pun dilangsungkan. Albert mulai merapalkan mantra jampe-jampe sakti. Pelto yang tahu jampe-jampe itu sangat lemah meminta Albert untuk menunjukkan sihir terkuatnya. Jelas Albert merasa tertantang dan tidak akan ragu lagi, mulai merapalkan jampe-jampe terkuat. Hiyuki yang melihatnya begitu panik meminta Pelto untuk menghindar. Lalu tiba-tiba ya, dengan santunya Pelto menangkap serangan sihir Golejra dari si Albert. Pelto meralat atas hinaannya terhadap leluhur Albert. Sebab kemampuan Albert sangat bagus dan lebih cemerlang dari makhluk panah pada umumnya. Bisa dikatakan Ganpa telah melahirkan keturunan yang bagus. Ucapan Pelto membuat Albert terhenyak. Sebagai bentuk apresiasi atas kinerja Albert, Pelto mempersembahkan sihirnya. Ya, hanya dengan sihir kecil si Albert langsung tepar. Bagi Machina, si Albert itu sungguh beruntung karena bisa merasakan sihir Pelto. Setelah itu Pelto menyatakan kemenangannya khusus dipersembahkan untuk Hiyuki. Walau Hiyuki sangat senang, namun dia melarang Pelto terlibat dengannya lebih jauh agar tidak terkena sial. Kemudian ketika insan pergi berjalan-jalan, di suasana demikian Takahashi mengomel. Tidak disangka dia bisa bertemu di dunia nyata dengan pria polontong berdarah bangsawan seperti si Albert. Lalu Takahashi membahas tentang regalia yang harus mereka dapatkan agar bisa membuka kunci ruang rahasia. Menurut Takahashi, mending langsung dihancurkan saja dengan kekuatan Pelto. Masalahnya, kalau segel tua dibuka secara paksa dapat menghancurkan harta benda di dalamnya. Maka dari itu, mau tak mau jalan satu-satunya hanyalah mendapatkan regalia. Dan mereka harus mencari regalia bola kristal yang telah hilang. Masalahnya mereka kesulitan untuk mencari karena tidak ada petunjuk sedikit pun. Lalu ketika Pelto membicarakan Hiyuki, Takahashi baru ngeh bahwa Hiyuki merupakan keluarga Reina. Dan mereka bisa mencari petunjuk keberadaan regalia bola kristal dari Hiyuki. Takahashi akhirnya paham maksud Pelto yang membela Hiyuki, yang ternyata punya maksud PDKT. Namun kenyataannya Pelto memang sangat kesal dengan hinaan si Albert terhadap Hiyuki. Setelah itu sampailah mereka di sisi lain dari kota Akihabara, alias kebalikan dari kota sihir, yang dimana wilayah itu merupakan tempat penuh hasrat dan kesenangan, yaitu kota listrik. Untuk mencari informasi mengenai keberadaan regalia yang hilang, Takahashi mengingatkan Pelto bahwa dialah orang yang tepat dalam mengumpulkan berita. Dan tempat di mana sumber informasi berada adalah Cafe Maid. Makanya Takahashi mengajak kedua kawan singgah ke sana. Tampaklah di resto terdapat seorang pelayan bernama Mananan, goblin yang sangat cantik, katanya ya. Bang, kok aku jadi takut, Bang? Nggak boleh gitu ya. Nah, setelah mendapatkan meja, Pelto membahas tentang Hiyuki. Sepertinya dia sengaja menutup diri. Berhubung Takahashi ingin menikmati kesenangan di Cafe Maid, dia menyudahi obrolan tentang Hiyuki. Walau Machina tidak setuju, pembahasan tentang Hiyuki dihentikan. Namun akhirnya dia juga terpancing untuk memanfaatkan keberadaan mereka di Cafe Maid. Namun Machina dibuat heran dengan harga menu yang sangat mahal-mahal. Ya, ucapan Machina langsung diprotes oleh Takahashi karena justru harga mahal merupakan gambaran dari impian supaya bisa mendapatkan pelayanan istimewa dari para maid yang berkostum imut, contohnya Mananan. Bejir. Kemudian Takahashi merequest pelayan mana yang ingin melayani mereka. Kagetnya pelayan tersebut adalah Hiyuki. Ya, Hiyuki tak mengira pelanggan yang akan dia layani adalah Pelto dan kawan-kawan. Menyaksikan keimutan Hiyuki dengan balutan seragam maid, Takahashi jadi sumringah. Sementara Hiyuki begitu syok dan dirinya merasa sial dari sekian banyak orang, mengapa harus pihak Pelto yang dia jumpai.
Nah, karena nasi sudah menjadi nasi goreng, Hiyuki yang diingatkan posisinya terpaksa bersikap comel. Walau sesungguhnya dia itu sangat kesal setengah mati. Tepat di seberang mereka, suasana lebih meriah, yang dimana Mananan begitu piawai menghibur pelanggan yang setia memilih dirinya. Waduh, kalau ada si botak makin rame tuh. Apaan sih bang? Gak lucu bang. Gue pasti kabur bang. Itu bukan Mananan bang. Itu Balmon bang. Gak boleh gitu. Dia itu cewek cantik loh, cantik jelita loh. Lu tuh emang agak lain bang. Serius, coba lihat itu tuh. Mereka langsung digebukin anjir. Tapi mereka seneng loh. Mananan, ini si botak mau gabung. Oh enggak bang, buat lu aja bang. Sini mau kemana? Tahu gak bang? Ya, lanjut. Menyaksikan Mananan yang begitu imut luar biasa, Pelto dan kawan-kawan berharap Hiyuki memperlakukan mereka seperti Mananan melayani pelanggannya. Tentu saja bagi Hiyuki permintaan Pelto itu amatlah berat. Diibaratkan matahari yang terbenam dari timur terbit dari barat. Ya, itulah kesulitan yang dirasakan Hiyuki. Tapi demi harga diri Hiyuki sebagai maid, dia bersedia mengerjakan tugas sulit itu. Tak lama kemudian Hiyuki datang menyajikan makanan. Di kesempatan itu pula Hiyuki berimprovisasi sebagai pelayan klasik Akihabara. Ya, perlakuan Hiyuki membuat Pelto dan kawan-kawan puas, terutama Takahashi yang sangat menikmati kesan yang ditampilkan si Hiyuki bercosplay maid. Setelah itu Pelto meminta Hiyuki menyudahi aksinya, sebab toko juga sudah tutup, jadi tidak perlu lagi bersikap manis yang imut. Saking haus dan lelahnya karena memerankan pelayan comel, Hiyuki tak peduli langsung menyabet jus Takahashi. Melihat jusnya diteguk sampai ludes, Takahashi cuma bisa pasrah. Lalu Pelto langsung ke inti masalah bahwa dia tahu Hiyuki merupakan kepala keluarga Reinhard pemegang regalia. Dan ruang harta di bawah Akademi Sihir Akihabara hanya bisa dibuka menggunakan regalia. Nah, mengenai regalia, muncullah rasa penasaran dari Takahashi. Hal itu membuat Hiyuki heran, kok bisa-bisanya Takahashi menginginkan regalia tapi tak mengetahui makna benda tersebut. Dengan santuy Takahashi mengatakan bahwa dia itu hanya ikut-ikutan dan yang mau regalia adalah Pelto. Untuk menjawab pertanyaan Takahashi, Hiyuki menjelaskan secara detail bahwa regalia adalah simbol kedaulatan dan yang menyandangnya merupakan sebagai bukti seorang raja. Tepat 500 tahun silam, pahlawan Gram berhasil mengalahkan Raja Iblis dan mendapatkan anugerah dari Dewi Melia. Lalu diberikanlah regalia wilayah kekuasaan dan berkat. Sayangnya Gram dibuang oleh rajanya yang tak kompeten. Sebelum pergi, Gram menyerahkan regalianya kepada seseorang yang dimana orang tersebut menjadi raja kedua Luxel. Luxel sendiri merupakan leluhur dari 3 keluarga besar. Saat raja turun tahta, beliau menyerahkan kekuasaan Luxel pada 3 anaknya. Di momen itulah terjadi perpecahan yang memicu terciptanya 3 daksi. Situasi pun semakin berdarah hingga terciptanya sistem pemerintahan secara parlementer yang melahirkan 3 keluarga besar dari Akihabara. Sayangnya Hiyuki telah kehilangan regalia yang menyebabkan keluarga mereka kehilangan pamor serta kekuatan. Dan untuk memenuhi hidup, Hiyuki harus bekerja paruh waktu. Walau Hiyuki kehilangan regalia, Pelto mengharapkan bantuan menghubungi Cornea Sebur. Tanpa pikir panjang, Hiyuki bersedia mengeluarkan bantuannya, membuat Takahashi terharu. Namun, sikap Takahashi memicu ketidaknyamanan Hiyuki hingga perut keroncongannya berbunyi alias lapar. Lucunya Pelto malah mengira Machina yang masih lapar, padahal bukan dia loh. Padahal yang bunyi itu perutnya si Hiyuki loh. Ya, yang akhirnya Pelto membawa ketiga ciwi makan di warung pinggir jalan. Mengingat Hiyuki bisa menghubungi Cornea secepat itu, Takahashi memujinya. Namun yang akan bertemu dengan kubu Cornea hanyalah 1 orang, makanya hanya Pelto yang nantinya di bawah Hiyuki berjumpa Cornea. Lalu ketika melihat Hiyuki makan daging super besar, Pelto dan kawan-kawan penasaran. Begitu mengetahui daging itu daging naga, Machina maupun Pelto enggan menyantapnya. Soalnya rekan mereka yang bernama Siwat berasal dari ras naga. Menurut Takahashi tak ada salahnya Pelto mencicipinya. Lalu ketika ditantang oleh Hiyuki, Pelto dan Machina memutuskan akan melahap daging naga tersebut. Dan ketika dimakan, manyos. Ya, hal itu membuat Pelto menyesal kenapa tak makan naga sedari dulu. Lucunya lagi, Machina dan Pelto mengatakan bahwa mereka bisa makan si Siwat yang punya kemampuan regenerasi. Jadinya itu daging naganya itu nggak akan habis-habis gitu. Waduh, kok bisa-bisanya ya kepikiran makan teman sendiri?
Mendengar candaan Pelto dan Machina, Takahashi merasa humor makhluk dari 500 tahun silam sangatlah unik. Tak lama petugas polisi datang mengancam Pelto dan Hiyuki. Untungnya Trate datang membuat konflik bisa dicegah. Nah, karena kelamaan di kota Akihabara, terlihat Trate meminta maaf pada pihak Pelto. Bagi mereka tidak masalah, lagian Trate juga telah membantu mengusir masalah. Nah, berhubung Trate ingin mengobrol empat mata dengan Hiyuki, Pelto mengajak Takahashi dan Machina mampir ke warung karage. Sebelum memulai obrolan penting, Trate mengatakan kelegaannya karena kini Hiyuki sudah punya teman. Walau tak mengakui statement Trate, sikap Hiyuki menyatakan sebaliknya. Kemudian Trate mengatakan kalau dia ingin mengadopsi Hiyuki. Trate tak peduli jika para bangsawan akan memusuhinya. Trate tetap akan mengangkat Hiyuki sebagai anak. Usai menyampaikan hajatnya, Trate langsung pergi. Tak lama tibalah Takahashi membawa sepiring ayam goreng untuk Hiyuki. Melihat wajah pucat Hiyuki, Takahashi sangat cemas. Namun Hiyuki mengaku baik-baik saja. Setelah itu Hiyuki mengajak Pelto menemui asisten kornea bernama Meral. Demi keamanan, Meral melakukan pemeriksaan terhadap pihak Pelto. Dirasa aman, Meral mempertemukan pihak Pelto dengan tuannya. Pelto di sini tak menyangka ternyata pimpinan keluarga Sebut merupakan seorang goblin. Ucapan Pelto membuat Hiyuki kaget. Untungnya Kornea tidak mempermasalahkan kalimat Pelto. Lagian Kornea tidak mewarisi darah Luxel. Karena pimpinan terdahulu menyukai Kornea, makanya beliau mewarisi nama Sebut hingga menjadi penerus. Berhubung tujuan Pelto adalah regalia milik keluarga Sebut, Kornea memperlihatkan benda itu. Bahkan Kornea menceritakan tentang regalia yang ada di tangannya, di mana regalia itu terbentuk dari kesucian Dewi Meldia. Bisa dikatakan jiwa dari Dewi sendiri. Tiba-tiba saja Pelto bercanda kalau dengan membunuh Kornea, dia bisa memiliki regalia jiwa. Ucapan Pelto membuat mereka waspada. Namun Pelto meralat bahwa dirinya hanya bercanda saja. Kemudian Pelto menceritakan tujuannya, yaitu meminjam regalia untuk mengincar dominasi dunia yang tersimpan di ruang harta. Berhubung Hiyuki yang menjamin, Kornea bersedia meminjamkan regalia miliknya. Sayangnya Pelto harus mempunyai 3 regalia agar bisa membuka ruang harta. Untuk itu Pelto harus menjadi penguasa kota dan melakukan ritual pemanggilan. Nah, karena ingin membicarakan hal penting dengan Pelto, Kornea meminta bawahannya dan Hiyuki meninggalkan ruangan. Setelah mereka hanya berdua, di momen itu Kornea mengatakan permohonannya agar Pelto melindungi Hiyuki. Alasan Kornea ingin mengubah kota sebab dia ingin melepas Hiyuki dari belenggu Akihabara. Kornea merasa berhutang budi pada kedua orang tua Hiyuki, dan saat ini setidaknya ia bisa membayar hutang budi dengan cara melindungi Hiyuki. Selain itu, baik Kornea dan Trate merasakan keberadaan bola kristal. Menurut catatan, kepala keluarga Reina terdahulu telah mewarisi bola kristal pada Hiyuki. Jadi kunci menemukan regalia ketiga, yakni Hiyuki sendiri. Sementara itu, Machina yang mampir ke toko buku tergiur membeli karyanya sendiri yang ada gambar si Peltonya. Usai berbelanja, Machina bertemu dengan Takahashi. Machina begitu panik ketika Takahashi ingin melihat buku yang dibelinya. Waduh, janganlah ntar dia malu karena ngefans banget sama si Pelto. Nah, kemudian mereka membahas tentang usia. Takahashi merasa dia itu lebih cocok jadi kakak Machina. Namun Machina tidak setuju karena dia lebih tua dari Takahashi. Membahas soal kesenioran, Machina turut menyinggung tentang temannya yaitu Mei. Bagi Machina, dia sudah menganggap Mei seperti saudara perempuannya. Tak lama Pelto dan Hiyuki tiba. Di situ Pelto memberitahukan urusan regalia jadi lebih mudah karena bantuan Hiyuki. Ucapan itu membuat Takahashi semakin bangga pada Hiyuki. Nah, demi melindungi Hiyuki, Pelto mengajak kedua temannya menginap di rumah Hiyuki. Takahashi yang sudah menganggap Hiyuki sahabat merasa sangat senang bermalam di rumah kawan baru mereka. Tapi Hiyuki merasa keberatan karena mereka memutuskan secara sepihak. Meski begitu, sebenarnya Hiyuki sangat senang karena saat ini dia telah memiliki teman yang menerima apa adanya. Nah, sebelum kita lanjut, kita diperlihatkan dulu kisah kelam yang dialami Hiyuki sejak kejatuhan keluarga Reina. Orang-orang yang ingin dekat dengan Hiyuki selalu mengalami bencana. Namun masih ada orang yang bersedia menjadi sahabat Hiyuki. Meski begitu, ujung-ujungnya orang itu mengalami ketakutan dan berbalik membenci Hiyuki. Makanya Hiyuki memilih untuk menyendiri. Suatu hari Hiyuki mengalami fenomena amnesia secara tak terduga. Menurut dokter, keturunan keluarga Reinhardt memiliki bakat bawaan medium.
Jadi hilangnya ingatan Hiyuki pada beberapa hal kemungkinan dipengaruhi oleh faktor lain. Dalam suatu kejadian, Hiyuki mengalami sergapan dari orang misterius. Dari hal mengejutkan berpaling kepada kisah hangat yang dialami Hiyuki ketika bersama kedua orang tuanya. Happy birthday to you. Ya, begitulah sekilas kehidupan Hiyuki. Nah, berhubung pertama kali mampir ke rumah Hiyuki, Takahashi mengatakan salam pembukaan. Karena kelamaan, Pelto langsung bersulang. Di situ Takahashi menyinggung topik kerja paruh waktu yang dilakukan Hiyuki, sebab tadi sangka sekolah mengizinkan muridnya bekerja. Hiyuki tahu betul perihal peraturan sekolah yang melarang murid bekerja, makanya Hiyuki melakukan pekerjaan secara diam-diam. Nah, setelah mengetahui faktanya, Takahashi berjanji akan menutup mulut rapat-rapat. Lalu ketika melihat ragamnya masakan yang dibuat Machina, Hiyuki memberikan pujian. Hiyuki tak menyangka ternyata Machina jago masak. Idaman para penonton nih. Nah, supaya suasana lebih meriah, Takahashi meminta Pelto bermain game. Namun Pelto tak mau main sendirian. Dia ingin Hiyuki jadi lawan tandingnya. Karena ditantang, Hiyuki segera menunjukkan kemampuannya. Dan tak butuh waktu yang lama, Pelto langsung dikalahkan. Malam pun semakin larut. Takahashi dan Machina ketiduran di sofa. Sementara Hiyuki yang melihat kamar mandi gelap mengira tidak ada orang. Namun sungguh tidak disangka Pelto ada di sana. Jelas kagetlah itu tetangga. Botak. Gak mau abang, sembarangan buat bulu aja bang. Bukan ini penting, ini serius bukan mainan. Gak mau bang, gak mau. Waduh, kayaknya si Botak trauma deh. Nah, tanpa rasa panik, Pelto malah membanggakan otot-ototnya. Pelto yang menganggap kesempurnaan raganya lebih indah malah mengajak Hiyuki bertanding siapa di antara bodi mereka yang paling bagus, binir. Ya, mendapat tantangan itu, Hiyuki tidak akan meninggalkan kamar mandi. Walau sebenarnya Hiyuki tak nyaman sama sekali. Di kesempatan itu, Hiyuki menanyakan apa yang Pelto omongkan dengan Cornea. Mendengar pertanyaan itu, Pelto memberitahukan kalau Cornea mengatakan bahwa Hiyuki sudah menerima regalia dari pimpinan keluarga Reina terdahulu. Kemudian Hiyuki ingin tahu atas dasar apa Pelto membantunya ketika mereka berada di kantin. Apakah ada kaitannya dengan posisi Hiyuki sebagai kepala keluarga Reina? Pelto pun menyatakan alasan dia menolong Hiyuki hanya karena dia tidak suka keributan selagi makan. Apalagi sekarang Pelto menganggap Hiyuki sebagai teman. Selain itu, Pelto kagum dengan cara hidup Hiyuki yang bekerja paruh waktu demi menafkahi diri dan melindungi keluarga. Hebatnya lagi, Hiyuki jago ngegame dan masak. Setelah itu, Hiyuki mulai bersikap ramah. Di situasi bersahabat itu, Pelto menyatakan dia itu sangat senang bisa akrab dengan Hiyuki. Begitu pula Hiyuki bahagia dan menganggap Pelto sebagai teman. Berhubung Pelto membahas tentang foto keluarga, Hiyuki bersedia berbagi kisah perihal dirinya. Kala itu di pagi hari yang cerah, Hiyuki bangun dari tidurnya dan menyapa para pelayan. Gimana tidak bahagia, hari itu merupakan hari ulang tahun Hiyuki. Keriangan Hiyuki amat disayangkan oleh para pelayan. Mengapa gadis seceria itu dibenci oleh warga? Kemudian Hiyuki bersama kedua orang tuanya jalan-jalan sebagai bentuk perayaan hari ulang tahun buah hati mereka. Sedihnya banyak kerumunan yang mengutuk Hiyuki. Walau mendengar omongan buruk tentang putri mereka, mereka mencoba mengabaikan perihal itu. Mereka lebih mengurusi kesenangan Hiyuki agar si buah hati fokus pada kebahagiaan di hari ulang tahunnya. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Tepat di depan matanya, kedua orang tua Hiyuki dibantai secara mengenaskan. Beberapa hari kemudian setelah kejadian naas itu, Hiyuki siuman. Di situ Hiyuki kaget mendengar kabar orang tuanya telah meninggal. Setelah itu Hiyuki mengikuti pemakaman orang tuanya. Cornea yang hadir di sana turut bersedih betapa malangnya Hiyuki. Jika saja dia menemukan pelaku pembunuhan, sudah tentu Cornea bakalan menyidak si penjahat. Hiyuki yang malang juga telah mewarisi regalia. Pastinya kehidupan Hiyuki makin berat. Untuk itu pihak Cornea akan melindungi Hiyuki. Nah, alasan Hiyuki masih tinggal di Akihabara karena memenuhi keinginan orang tuanya agar dia hidup selayaknya bangsawan. Namun dia malah mengalami hal menyakitkan, yang dimana setiap orang yang berhubungan dengan Hiyuki auto menghilang. Sejak saat itu Hiyuki memutuskan hidup sendirian agar tragedi lenyapnya orang-orang yang berhubungan dengannya tidak terulang lagi. Setelah mengetahui kisah kelam Hiyuki, Pelto merasa kehidupan temannya itu pastilah sangat berat.
Nah, lalu ketika selesai mandi, Pelto kedatangan orang misterius. Karena ketahuan orang misterius bernama Faceless memperlihatkan dirinya. Lalu beliau menawarkan kesepakatan agar Pelto meninggalkan Akihabara. Jika Pelto bersedia, pastinya grup yang Faceless sebut kelompok pahlawan bakalan membantu Pelto membuka ruang harta. Namun Pelto menolak kesepakatan itu. Lagian Pelto tidak suka Faceless yang mengatasnamakan kelompok mereka pahlawan. Sebab yang pantas menyandang gelar pahlawan hanyalah Gram seorang. Berhubung negosiasinya gagal, Faceless memperingatkan bahwa Pelto tidak bisa mengubah bencana yang akan menyelimuti kota Akihabara. Di sisi lain kita diperlihatkan Trate datang menghampiri Cornea di kediamannya. Lalu tiba-tiba ya, kabar kematian Cornea tersebar ke seluruh Akihabara dan Trate dijadikan sebagai tersangka buron. Mengetahui perihal kematian Cornea membuat Hiyuki syok. Terlebih lagi Trate yang dituduh melakukan pembunuhan makin merunyamkan hati Hiyuki. Suasana sekolah pun jadi heboh. Para siswa dikumpulkan dalam satu tempat. Sementara Hiyuki mendatangi Trate sambil memperlihatkan penyesalannya sebab kematian Cornea dan fitnahan terhadap Trate dikarenakan melindungi Hiyuki. Kesedihan Hiyuki mendapat penghiburan dari Trate. Namun Hiyuki heran tak biasanya Trate memanggil nama keluarga. Sebab biasanya kalau hanya berdua, Trate langsung memanggil nama depan Hiyuki. Karena ketahuan Trate palsu yang ternyata Bu Guru Meg meminta rekannya dari jarak jauh untuk menyabotase para murid. Sehingga sebagian murid dikenalikan oleh anteknya Meg. Di situ Pelto dan kawan-kawan tidak langsung bertindak, masih mengamati saja. Sementara Meg menceritakan kronologis dia mendapatkan tubuh Trate, di mana di rumah sakit bedah mesin menjadi tempat pertukaran. Setelah meneparkan Trate, Meg langsung memasukkan unitnya ke tubuh Trate. Begitulah cara Meg mengendalikan tubuh Trate. Sebab Meg memerlukan Trate untuk membunuh Cornea Sebut yang lengah terhadap keluarga besar. Lenyapnya Cornea membuat Meg memenuhi misi dari organisasi untuk mengumpulkan 3 regalia. Mendengar hal itu membuat Hiyuki berduka. Namun Hiyuki masih dituntut tugas lain, yakni dijadikan perantara untuk melakukan ritual pemanggilan. Kagetnya lagi, Hiyuki diperlihatkan sosok teman-temannya yang ditargetkan bila Hiyuki melawan. Di saat yang sama Pelto menyuruh Albert menjadi kaki tangannya untuk menghancurkan pedang yang tertancap di kepala teman sekolah mereka agar mereka terbebas dari mantra. Sementara Hiyuki mendapatkan info kalau Dewi Meldia berada di tubuh Hiyuki. Itulah sebabnya Hiyuki bisa mendengar suara lain di dirinya. Karena sebelum beliau menghilang, Dewi Meldia meninggalkan jiwanya di tubuh seorang bayi, tak lain adalah Hiyuki. Makanya sewaktu Meg melakukan insiden pembantaian kedua orang tua Hiyuki, Dewi Meldia mengamuk. Berkat itu Meg terluka parah dan gagal membunuh Hiyuki. Dan alasan mengapa Hiyuki memiliki sihir lemah karena mananya telah menyegel Dewi Meldia. Dan Hiyuki kaget mengetahui mata kanannya yang merupakan orb regalia keluarga Reynard. Meg bisa menyadari hal itu berkat pengintaiannya di rumah sakit. Kala itu neneknya Hiyuki mengoperasi mata kanan Hiyuki, tak lain menanamkan bola kristal di mata kanan Hiyuki. Di saat yang sama Pelto menumpas pengaruh sihir yang ditanamkan pada para murid. Albert juga membantu Pelto dari belakang. Dan berkat kemahiran Takahashi, Pelto mengetahui lokasi Hiyuki yang menjadi target Meg. Sebelum pergi, Pelto menitipkan urusan di sana pada Albert. Selagi Pelto bergegas ke tempat Hiyuki, Meg mengaku bahwa dialah yang membunuh orang-orang terdekat Hiyuki. Mendengar ocehan itu, Hiyuki amat syok dan sangat marah. Namun Hiyuki yang dipasangkan regalia dan berada di lingkaran pemanggilan mulai menunjukkan kebangkitan Dewi Meldia. Sehingga walau Pelto berhasil menemukan keberadaan mereka, Meg tetap senang karena Meg yakin Hiyuki yang sudah bukan dirinya lagi tidak akan memberikan kemenangan pada Pelto. Setelah Meg pergi, sepenuhnya Dewi Meldia menguasai tubuh Hiyuki.
Di sisi lain tampaklah sosok Gram yang sedang memperhatikan situasi warga kota yang mulai kacau. Lantas Kinohara menanyakan mengapa Gram diam saja padahal sudah melihat tanda bahaya. Lalu tiba-tiba tepat di hadapan Gram muncul sinar menjulang tinggi ke langit. Di saat yang sama terjadi pertarungan antara Machina dan rekannya Meg yang diberi kode nama Ange. Tampak Machina dibuat kewalahan menghadapi teknik Ange. Entah kenapa Machina merasa mengenal Ange. Sayangnya Ange tidak berlaku serupa. Lalu perkelahian di antara mereka berdua semakin bertambah panas. Di situasi itu Machina terpojok terkena sodokan tombak Ange. Meski begitu Machina dapat membalikan serangan menggunakan darahnya yang diubah menjadi sihir peledak hingga membuat si Ange tepar. Namun tak berapa lama Ange bangkit kembali. Dari situ Machina sadar bahwa lawannya merupakan sesama makhluk abadi. Dan ketika melihat wajahnya Machina jadi tahu bahwa Chiwi di hadapannya adalah kawan lama yaitu Mei. Menyadari sikap Mei, Machina tahu ingatan si Mei itu telah dimanipulasi. Lalu tiba-tiba Mei merintih kesakitan sambil mengeluarkan kekuatan secara paksa. Dan tiba-tiba lagi Mei jatuh pingsan usai mendengar perintah tidur dari Meg yang memakai rupa Trate. Tadinya Machina tidak tahu kalau Trate di hadapannya itu adalah KW, namun Meg lupa mengganti suaranya. Di kesempatan itu Machina meminta Meg menyerahkan Mei. Tentu saja Meg menolak sebab para atasan dari organisasi akan membunuh Meg jika itu terjadi. Apalagi rencana yang Meg buat sudah dikacaukan oleh Pelto. Lantas Meg langsung pamit menggunakan sihir teleportasi. Kembali pada Pelto, Meldia di sini mengutuk Pelto sebab di hadapan seorang dewi Pelto terlalu bersikap angkuh. Ya, melihat kesombongan Meldia, Pelto rasa dia tidak berubah sama sekali. Lalu Pelto mengecam Meldia yang menggunakan tubuh manusia demi bertahan hidup. Sehingga Pelto meyakini bahwa dirinya masih mendingan dibandingkan Meldia. Usai berbasa-basi, Pelto dan Meldia saling menyerang. Ya, karena terkena jurus Meldia, kemampuan regenerasi Pelto terhambat. Lantas Pelto mengaku bahwa dirinya tahu betul jurus Meldia yang memberi keberuntungan pada diri sendiri, lalu melemparkan kemalangan untuk Pelto. Di momen itu Meldia menyatakan bahwa dirinya benci pria berambut hitam. Harusnya cowok itu berambut pirang, contohnya seperti Gram. Setelah Meldia menyebut nama Gram, Pelto menyampaikan kalau si Dewi telah menarik penuaan sekaligus mengubah keseluruhan hidup si Gram. Hal itu yang menyebabkan kondisi Gram begitu menyedihkan di masa sekarang. Mendengar hal itu membuat Meldia merasa bersalah karena sebenarnya Meldia bermaksud ingin membuat Gram bahagia. Tiba-tiba kesadarannya mulai hilang sesaat. Disitulah Hiyuki meminta tolong pada Pelto untuk menyelamatkan dirinya. Lantas Pelto berjanji akan memenuhi keinginan Hiyuki. Namun tak berapa lama tubuh Hiyuki kembali diambil alih oleh Meldia. Sontak Meldia kembali menyerang. Meldia mengeluh karena Pelto sedari tadi hanya lari saja. Lantas Pelto membalas orang yang menggunakan tubuh gadis kecil tak pantas memprotes dirinya. Ya, setelah main kucing-kucingan, Pelto menyadari tentang kekuatan takdir milik Meldia, di mana cara kerja tekniknya tergantung pada hukum fisika. Seperti tebasan pedang dan serangan api, jika terkena teknik Meldia otomatis dinetralkan. Lalu sergapan sihir dengan air tertinggi akan dialihkan. Bisa dikatakan jurus fisik bisa dibatalkan secara spontan, namun teknik sihir hanya perlu dihindari. Yang artinya jika Meldia terkena jurus yang mengandung aether, bakalan terluka. Kini Pelto tahu cara mengalahkan Meldia. Ya, Meldia kesal melihat Pelto yang merasa sangat sombong. Meldia mengungkapkan setelah Pelto dikalahkan, Meldia akan pergi bertemu Gram. Mendengar ocehan itu, Pelto menanyakan tujuan Meldia datang ke dunia ini. Ternyata Meldia ingin tahu perasaan Gram tentang dirinya sekaligus meminta maaf. Mengetahui Meldia tidak memahami perasaan Gram, Pelto menegaskan betapa tak pekanya sang Dewi. Sebab Dewi Meldia yang menganugerahkan keabadian terhadap Gram tidak menyadari nasib si pahlawan yang larut dalam kegalauan di zaman ini. Jikalau paham, Pelto yakin Meldia bakalan menyesali perbuatannya.
Kemudian Pelto menafsirkan perasaan Meldia pada Gram bukanlah rasa suka biasa, melainkan rasa cinta. Lalu Pelto mengatakan bahwa dia tahu gambaran yang Gram pikirkan tentang Meldia. Ucapan Pelto membuat Meldia penasaran. Namun Pelto meminta Meldia harus mengembalikan tubuh Hizuki, barulah dia akan memberitahukan isi hati Gram. Di kesempatan itu Pelto mengingatkan bahwa Gram paling benci dengan seorang dewi yang memanfaatkan tubuh gadis kecil. Mendengar kalimat Pelto membuat jiwa Meldia terguncang. Di saat itu pula Pelto meminta Hizuki mengambil alih tubuhnya. Lalu terbentuklah dua kepribadian yang saling tumpang tindih antara Meldia dan Hizuki. Luapan minta tolong dari Hizuki turut menggema dan Pelto kembali berjanji akan menyelamatkannya. Tak lama Meldia kembali mendapatkan kendali raga Hizuki. Namun begitu melihat teknik Pelto yang sama seperti Gram melemahkan hati Meldia. Sialnya Meg berhasil mengaktifkan teknik yang sebelumnya sempat digagalkan oleh Pelto. Secara bangga Meg menyampaikan idenya memasukkan Huburis sebagai cadangan untuk melawan Pelto sangatlah tepat. Setelah itu Meg meninggalkan lokasi pertempuran karena tidak mau menerima dampak kerusakan. Ya, Pelto saat ini benar-benar kewalahan menghadapi Meldia. Untungnya ada Gram yang membantu. Namun cara Gram nyaris membuat Pelto mati. Dengan entengnya Gram mengatakan kalau Pelto bakalan beregenerasi, jadi si Pelto tidak akan mati. Lalu Gram menanyakan tentang perihal yang terjadi. Secara santuy Pelto menjelaskan bahwa si gadis yang lagi bucin gara-gara tak tahu perasaan pria idamannya berubah ke mode histeris. Usai menyampaikan situasi Meldia, Pelto meminta pertolongan Gram untuk kesekian kalinya. Lagian Pelto ingin menyelamatkan Hizuki yang mengharapkan kebebasan. Kemudian Gram bersedia memenuhi keinginan Pelto. Setelah itu secara bersama-sama mereka berdua menghadapi serangan Meldia yang membabi buta. Ya, akibat pertarungan itu nyawa warga dalam bahaya. Untungnya ada Kinohara yang menolong warga. Sementara Gram melemparkan Pelto ke arah Meldia dengan sekuat tenaga. Menggunakan pedangnya, Meldia ingin menghadang Pelto. Namun cinta Meldia kepada Gram tumbuh merakah ketika pria idaman ada di depan mata. Berkatnya Meldia teralihkan dan Pelto bisa melesatkan serangannya. Di kondisi demikian, Meldia merasa berduka ketika Gram tampak makin menjauh. Dalam kondisi menyalahkan diri sendiri, Meldia disadarkan oleh Pelto kalau pria yang dicintai Meldia tidak akan membenci Meldia. Menyaksikan pedang pembelah jiwa, Meldia yakin dirinya tak lama lagi menghilang. Usai mendengar keyakinan Pelto bahwa Gram tidak merasa sial akan anugerah sang Dewi Meldia, Meldia akhirnya pergi dengan tenang sambil mengucapkan terima kasih pada Pelto. Ya, setelah Meldia lenyap dari tubuh Hizuki, kini Hizuki telah memiliki raganya secara utuh. Lalu Pelto terhubung dengan pihak Takahashi. Usai mengetahui Takahashi dan Machina baik-baik saja, Pelto merasa lega. Sementara itu para warga kota listrik mengeluh pada masyarakat yang tinggal di kota sihir, sebab mereka dikira telah mengacaukan kota sampai membahayakan warga kota listrik. Kemudian pihak Sebut ingin memulai perang atas pembunuhan terhadap pimpinan mereka. Tak lama Pelto datang membawa Hizuki sang raja baru. Apalagi sekarang Hizuki telah memiliki ketiga regalia, namun warga tak sudi dipimpin oleh keluarga pengkhianat. Keluhan terhadapnya membuat Hizuki pesimis. Tapi ada Pelto yang menguatkan hati Hizuki. Di situ Hizuki menjelaskan titik perkara bahwasannya dalam pembunuhan Kornea dilakukan oleh pihak yang menyamar sebagai Trate. Bahkan Trate telah dibunuh dan Hizuki turut diserang ketika ada warga yang menyela kubu Kornea melarang memotong omongan sang raja. Kemudian sebagai raja baru, Hizuki menghapus sistem penguasaan wilayah oleh keluarga besar, sehingga urusan Akihabara diserahkan kepada anggota dewan. Keputusan tersebut ditayangkan ke media, sehingga seluruh warga kota mengetahui peraturan baru di mana pengurusan kota diserahkan kepada dewan Akihabara. Terjadilah pro dan kontra. Bagi warga yang keberatan, Hizuki menegaskan terserah masyarakat mau melakukan apa. Setelah itu mereka mampir ke ruang bawah tanah. Banyaknya harta di sana membuat Takahashi senang. Nah, setelah mendapatkan buku yang diinginkan Pelto, mereka balik ke kota asal. Selain itu, Pelto lega karena Siwat dan Mei masih hidup.
Tampak pula Hiyuki sudah menjadi teman sekolah Takahashi. Nah, sekaligus merayakan kepindahan Hiyuki, Pelto mau membalas kekalahan game tempo lalu. Sialnya Pelto tidak bisa menang melawan Hiyuki. Kemudian Hiyuki menghampiri Pelto yang galau. Di situ Hiyuki menceritakan dirinya yang terkenal gara-gara keputusan sebagai raja baru yang tersiar di media. Berkat itu pula, saluran Pelto turut banjir penonton. Di kesempatan itu Meldia mengucapkan terima kasih melalui Hiyuki. Berhubung Machina mau balas kekalahan Pelto, dia menantang Hiyuki bermain game. Sementara Pelto akan berlaga dengan Takahashi untuk menentukan juara terakhir. Tamat ending yang cukup lah. Ya pokoknya mah endingnya cukup nyaman. Namun gue bingung, kok nggak ada yang bikin gue penasaran ya. Secara keseluruhan anime ini lumayan cukup seru bro. Masalahnya ini anime nggak bisa bikin gue greget gitu. Dan nggak ada yang bikin penasarannya. Jadi gimana menurut kalian tentang anime ini bro? Nah, pesan yang bisa kita ambil dari anime ini, jika ingin bertahan dalam hal apapun di dunia yang serba maju, kita harus mengikuti perkembangan zaman. Mau tak mau ya harus. Tapi ingat jangan sampai terlena. Sekian dan terima kasih telah menonton. Sayonara, goodbye. Ingat jangan lupa bahagia. Rau.